Good morning. Selamat pagi semua saudara-saudara sekalian. Oh, sini aja. Goyang-goyang ya kan. Ya. Sekarang hari Jumat. Hari Jumat kita memenuhi panggilan Mangaraja Harahap. Horas le. Kita hari ini Jumat 22 Mei 2025 memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas laporan Joko Widodo. Ya kan? Laporan Joko Widodo. Ya. Yang telah memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur, ya, dengan sadis tanpa hati. Padahal ijazah tersebut seharusnya sudah di public expose, ditunjukkan kepada rakyat jauh sebelum ini, ya. Seharusnya sejak calon wali kota Solo 2005 seharusnya ditunjukkan, karena ketika Anda mencalonkan diri sebagai pejabat publik, apalagi terpilih, maka ijazahmu, jangankan ijazahmu, ya, daftar hartamu pun harus bisa diakses oleh publik. Ya, kalau tidak mau ya jangan jadi pejabat publik, gitu loh, Joko Widodo. Ya, kau kan jadi buat repot, ya kan? Sudah sadis sekali kau memenjarakan, memidanakan rakyat. Padahal kau juga sebelum dicalonkan PDIP di Solo sana, ya rakyat biasa juga kau. Sekarang lupa diri. Ya. Ijazahmu itu sudah milik publik. Ya, tapi sampai sekarang baik Polda Metro Jaya maupun Bareskrim hanya berani menampilkan ijazah fotokopi, saudara. Dan pengacaranya itu selalu bilang nanti di pengadilan. Siapa yang percaya orang semacam Joko Widodo? Presiden pembohong, pengecut, ya. Pesanan SMK sudah 6.000. Bulan ini per bulan kapasitasnya 200 sampai 300 unit. Tetapi bohong. Tidak akan hutang. Ternyata hutang menggunung yang merepotkan pemerintahan selanjutnya. Dan rakyat, ya, jelas. Karena tahun ini 800 triliun lebih harus membayar hutang. Itulah warisan dari Joko Widodo. Penegakan hukum hancur, KPK dilemahkan, anaknya pesta pora, ya, Kaesang itu. Termu langsung muncul, ya. Hapus itu. Admin, hapus. Ya, Kaesang dari bisnis goreng pisang katanya, tapi bisa membeli saham ratusan miliar. Tapi KPK tidak berani memeriksa. Putrinya Joko Widodo terlibat kasus apa itu? Suap tambang di Halmahera atau di Maluku Utara. KPK tidak berani memanggil. Gibran mengaku pada Rocky Gerung. Oh, dari sini ke Sudirman langsung motong. Nah, ya, tiap minggu menteri datang antar duit tapi tidak diperiksa, juga tidak dipanggil oleh KPK. Itu Gibran itu malah ngelunjak dia sama bapaknya, mengotak-atik
undang-undang, konstitusi di MK. Mumpung ada pamannya, jadilah dia wapres sekarang. Ya, kita khawatir kalau Prabowo Subianto terjadi apa-apa karena faktor usia. Terus yang melanjutkan adalah si Gibran ini, ya, anak haram konstitusi ini. Coba lah bayangkan. Kan lucu kayak gitu ya. Bukan lucu, tragis bagi rakyat Indonesia ini. Masa negara ini bakal terus dipimpin oleh dinasti Joko Widodo, ya, yang mengotak-atik konstitusi. Coba bayangkan. Ya, kemarin kita mendapatkan berita bahagia. Salah satu termulnya siapa itu? Si Ebenezer, Immanuel Ebenezer. Nah, nama sih setinggi langit ya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ternyata setan beserta kau. Dulu katanya dia mau dihukum mati. Siap-siap katanya dia kalau dia terlibat. Orang yang terlibat korupsi katanya hukuman mati. Makanya Pak Hakim, ya, dengarkan itu permintaan Immanuel Ebenezer. Korupsi dihukum mati, itulah termul. Salah satu die hard dari Joko Widodo, korup, maling, pemeras. Ya. Termul. Nanti akan muncul lagi termul baru itu kena ini. Kena penjara. Siap-siap kalian. Ya. Kalian datang melawan hukum alam. Gimana caranya dapatkan buku? Itu nanti tanggal 27 ya kita launching ya. Di situ bisa langsung pre-order. Untuk biaya percetakan nanti pre-order dulu ya kan. Karena terus terang kami nggak punya dana coy, ya kan. Oke, gitulah pemirsa ya. Semoga para termul ini, para relawan-relawan Jokowi ini ya hancur sehancur-hancurnya. Ya, bagaimana presiden penipu, pembohong semacam itu kok malah dibela. Sudah jelas-jelas tidak hutang. Pesanan SMK 6.000, menipu. IKN tidak pakai APBN, menipu. Ya. Busnya itu rugi. Semua semua produk gagal Joko Widodo. Siap-siaplah kau Jokowi, bakal dipanggil semua kasus korupsimu nanti. Ya, kau kira you cannot cheat the nature? Ya, sehebat apa kau tidak akan pernah bisa menipu alam semesta ini, ya, yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Siapalah kau, ya. Legasimu hanya merusak konstitusi, melemahkan KPK, ya, supaya anak-anakmu, apamu semua bebas. Ya, sampai putrimu juga. Sekarang Bobi Nasution, menantumu di Sumatera Utara sana, yang kau kiranya Indonesia ini milik nenek moyangmu, bapakmu, mamakmu, ya. Nobody-nya kau dari Sulu sana diangkat oleh PDIP. Sekarang kau hianati lagi PDIP itu. Manusia macam apa lah kau? Sok-sok membela PDIP ya Pak, ya kan? Padahal nggak mencoblos PDIP. Sorry ya. Golput. Ditunggu bukunya ya. Oke Pak. Ya, kita telanjangi di sana. Tadi malam bantahan ada katanya ahli yang mengatai saya ahli gadungan. Tahe. Buktikanlah kalau memang ada bukumu. Kulihat bukumu nggak adanya. Capek aku. Habis kita melayani para termul ini, ya. Indonesia ini akan hancur tahun 2030 kalau Indonesia terdiri dari banyak penjilat, ya, seperti si Noel ini, ya, yang sekarang sudah di sel tikus mungkin. Sel mewahnya kalau di KPK. Iya. Pasti lebih nyaman daripada tahanan yang nggak korupsi ya. Ada AC-nya. Jangan-jangan ada TV kulkas. Gitu. Nikmatilah hidupmu 20 tahun. Atau kalau bisa
dihukum mati sesuai dengan keinginannya, ya kan? Immanuel Ebenezer, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ebenezer artinya apa? Gitulah saudara, ya kan? Para termul-termul ini. Satu lagi Sylvester, ya, nggak ditahan, minta sidang PK. Ternyata dia jantungan. Apa itu katanya? Sesak jantung. Ebenezer artinya batu pertolongan. Oh, Ebenezer artinya batu pertolongan. Saya berani bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi, ya kan? Ialah guar musuhi nama tibuna. Batu pertolongan. Nama, termul. Hancurlah kalian termul beserta dengan Jokowinya ya. Karena kalian parasit di negara ini. Bayangkanlah itu anaknya Jokowi itu. Dari mana lawangnya si Kaesang itu? Ratusan miliar untuk apa? Cuma jual gorengannya dia itu. Sang pisang yang sudah nggak laku. Ya. Dari mana lawangnya mereka ratusan miliar atau triliunan? Kata MM93 Yakut bang, dana haji. Oh, Yakult dan kuota haji. Semua nanti kau dipanggil ya kau Jokowi. Makin lama makin redupnya powermu. Seiring dengan waktu, tunggu saja ya. Termul satu persatu akan diribak oleh kehidupan. Karena alam semesta ini ya paling benci sama maling, apalagi maling munafik. Ya kan? Semoga Indonesia ini lebih baik lah ya. Udah 80 tahun Indonesia ini merdeka, isinya cuma maling aja, capek ya. Maunya mereka yang mau pejabat publik itu harusnya sudah selesai dengan kehidupannya, tidak memandang harta itu menjadi tujuan hidup. Ya, kalau nggak berani ya nggak usah jadi pejabat publik gitu. Mancing-mancing aja kita di Danau Toba. Ya kan saudara, mancing-mancing di Danau Toba tidak merugikan rakyat. Jangan sok-sokan jadi wali kota Solo, ngakunya sih nggak ngambil gaji, ternyata bohong juga. Siapa itu si pembohong itu? Katanya nggak pernah ngambil gaji waktu di Solo, wali kota Solo. Ternyata kita wawancarai ex Sekda Pak Supradi, bohong katanya. Saya ngasih. Cuma pencitraan, dia yang ngasih apa gajinya itu. Memang menipu ya. Sejak dari wali kota Solo sana udah jago dia tipu-tipu. Kena tipu 280 juta. Kalau cuma warga Solo aja yang ditipu ya mungkin mending ya. Ini seluruh Indonesia. Ada yang bilang bang, OTT. Tidak impor-impor. OTT artinya operasi tangkap termul. Oh, OTT ya, operasi tangkap termul. Ada yang bilang. OTT. Lebih baik kita jadi orang sederhana aja, mancing-mancing kita ya kan di kampung. Tanggal 25 Agustus besok ikut demo nggak Pak? 25 Agustus. Iya. Ayo, Hari lagi. mumpung saya di Jakarta ya kan. Iya. Mengangkat isu ijazah apa ya? Ijazahnya Jokowi itu. Aduh. Dari Pak Igusti, Nyoman Sri, semua saya orang Bali, bapak-bapaknya. Saya orang Bali ingin mengingatkan bahwa karma pala itu pasti. Iyalah, karma pala ya namanya ya. Saya percaya itu karma itu pasti ada dan Jokowi dan keluarganya akan mendapatkan karmanya. Ya. Kok enak kali dipanggil KPK pun enggak. Sudah disebutkan namanya itu Kahiyang Ayu. Sudah meninggal itu terpidananya itu. Ya, mantan gubernur Maluku Utara. KPK memanggil pun enggak, jaksa pun enggak. Sekarang Bobi Nasution nggak berani jaksa atau KPK memanggil. Aduh, memeriksa. Dari Pak Agus Pri, semangat Bang semua dan Mbak Siti, salam rela agama. Oh, salam rela agama. Pak Di Agus Jakarta. Pri. Oh, di Jakarta ya. Oh ya.
Dapat dari, Langsung ke sana aja Pak, di Krimsus dapat dari kiri. Ah, itu sana dulu sana. Super Thanks 50.000 Bang Fritz Hartono. Fritz Hartono. Oh, Bang Fritz Hartono sering kali ngasih saya. Ada komennya nih. Mau ngopi-ngopi lah saya kayak gitu, uangnya itu 50.000 di kantin Polda biar meramaikan UMKM. Dulu kata Bang Fritz, dulu si Noel mendirikan Joko Mania, mungkin dia nanti akan mendirikan OTT Mania. OTT namanya operasi tangkap tangan, operasi tangkap termul. Ngopi dulu kita di kantin Polda ya, Hidupkan UMKM. dekat Dirkrimsus. Nah itu Pak, terus nah, Apa baru menghidupkan UMKM. untuk hidupkan UMKM lah, makan di kantin kita ya kan. Beribadah. Oh ya, aduh tahe. Apa kabar Bang Rismon? Oh baik ya. Sehat. Inilah dia ketawa-ketawa kita, ya kan? Oh, udah ya kita nyampe. Langsung tangkap saja Jokowi itu. Itu Pak, depan Bang. Udah, tambahin lah. Ya, iya, tambahin lah. Oh, apanya? Parkirnya 10.000 ya. Makasih Bang ya. Makasih Bang. Di aplikasi ya untuk Iya, iya Bang. Oke pemirsa sekalian, kita udah keluar dari Grab Gokar ya, mau menuju kantin. Lah Bang, udah datang Bang? Panas itu Bang, panas. Situ kita. Oh sana katanya Bang. Balik dulu ya. Kalian tonton dulu suasana Polda, kantin. Kantin Polda kita ngopi-ngopi dulu. Oh situlah, panas ya? Oh sana, udah di ini. Gimana suasana Polda hari ini? Oh Ian, mana belum? belum. Oh alah iya nih, nih. Yang dingin aja Bang, panas. Ini deh. Walah, Sambil live di mobil ada yang terganggu. over copyright itu. Copyright. Di sana aja yuk, Bang. Kita di sana ya. Sana aja, Pak. Sama aja longgar. Longgar di sana. Halo Bang, Bang Medi. Gayanya selalu kayak koboi. Udah datang, abang ini pagi-pagi mantap. Oh bukan Bang Medi, mirip ternyata. Oh iya ya. Selalu kita semangat ya kan. Yang penting kita jangan nyolong kayak siapa itu Meras. Kayak si Ebenezer. Yang penting jangan ada ketakutan. Iya. Kita harus berani lawan. Udah sini aja. Masih live ke Bang? Masih live. Ayo kita live. Semangat terus membela kebenaran. Live TikTok mumpung ada Bang Riz. Live kita sambil ngopi. Kopi sedap. Mana Ian? Ayo Bang. Itulah Bang. Juga ya? Abang mengawal siapa Bang? Di malam ya? Semua lah. Ini hari. Support semua? Enggak spesifiknya? Ian atau Si kemarin si Nato.
kan Bang? Bang Ato, Ya. Mas Ato, gimana? Kenapa tuh itu Bang lama? Iya kemarin atau aja ketemu di Tanah Abang, ya kan? Ya kan. Udah ketemu Tanah Abang. Ngeprintnya lama? Ya anu jadi Jangan-jangan printnya bukan ngomong, inkjet, jadi bukan laser jet. Atau itu ngomong, ya, terus kan ada orang lewat, ya kan? Saya kenal itu lewat tuh, dia ngomong terus lewat. Itu akhirnya panjang. YouTuber ini, Bang Arif, Ya, yang dekat dengan Bang Egi. dulu. Oh, Dulu. kok sekarang? Kan udah mengkhianat ya, Bang. Jangan ngomong gitu dimarahin Bang. Aku nanti ya. Nggak boleh bahasa. Nggak boleh bahasa. Kasih ininya, speakernya. Bahasa yang lain, bahasa. Oh, bahasa yang lain ya. Bang Egi, pulang aja Bang. Iya, lebih baik pulang aja biar kita semua. Nggak enak di negara orang lain. Iya, besar Iya, Bang. biayanya apalagi. Bagaimanapun negara kita ini negara kita harus perjuangkan supaya lebih baik. Besar biayanya, Inggris. Oh. Bang, ngopi sambil ngerokok Bang. Kok tahu Bang Ahmad channel ini? Luar biasa. Abang kita ini dari Medan. Dari Medan. Pagi-pagi sudah di Polda Metro Jaya. Nyambut Luar jadi biasa. Bang. Memang biasa bangun pagi. Kita nyambut jadi hasilnya. Kan kata Hotman, manusia sehat harus bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Pagi. Kalau saya nggak segitunya lah Bang. Saya duluan ya. Bang Hokman aja itu. Hotman jam 3 bangunnya. Terus tidurnya? Bangunnya iya maksudnya kan sebelum jam 4 seperhatiin selalu kan. Biasanya dia jam 6 dari sini. Dia tuh setengah 5 sudah sudah live dia. Dia live di kolam berenang, live di meja kerjanya. Udah pakai jam. Kenapa Jokowi masuk bui Bang? Ya kita harus bergerak bersama kalau mau gitu loh. Kalau kami aja ya apalah kemampuan kami. Ya nggak Bang? Iya. Harus semua bergerak, makanya nanti 25 Agustus ini semua bergerak supaya kita apakan itu si Gibran itu anak haram konstitusi itu. Blender lah. Negara ini kan bukan negara keluarganya, ya nggak Bang? Jadi Betul nggak, Bang? perjuangan ini bukan untuk perorangan atau satu kelompok saja. Abang aja dulu ngomong ya Bang ya. Aku roki dulu Bang. Untuk rakyat Indonesia. Oke. Apa? Untuk rakyat semuanya. Oh, kenalan Bang, kenalan dulu Bang. Oke. Selamat pagi. Ya. Nama saya Bahar. Selalu Asal Bang, asal. Asar. Sumatera Bang. Sumatera. Orang Minang, Orang Lampung. orang Lampung. Waduh. Pakai Lampung Komering ya. Itu Lampung tuh satu YouTuber Ya. kita Lampung tuh. Lampung. Jadi Memang kita ini harus- pergerakannya seluruh Indonesia Bang ya. Memberi semangat buat siapapun yang mencari Dari Sabang sampai Merauke. Anu satu lagi. support siapapun mencari kebenaran. Melipir kemana-mana. Dari Medan, Bang Rismon mencari kebenaran sampai berjibaku sekarang di Jakarta ya. Ini hari pagi-pagi sudah datang hanya untuk memastikan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Jadi Oh ini bukunya Bang, tuh yang dari Bu Tipa. jangan ketinggalan juga ini memiliki buku ini nih. Buku ini nih. Nah itu kan saya di grup. Jangan sampai ketinggalan ini. Gimana kalau satu ini beli Ya, satu? jangan sampai kehabisan ini buku nih. 27 Agustus kita launching. Tiga dokter nih, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa ya. Jangan sampai Tanya, ketinggalan. Bang, kapan Luar masuk biasa nih. Bulimon? Iya. RRT. Ya. Apaan masuk Blimon? Nih, perhatikan tuh. Jokowi yang masuk bui. Iya. Kalian itu memuja-muji presiden pembohong loh. Kita harus punya presiden yang omongannya bisa kita pegang. Karena dia presiden. Kalau enggak ya rakyat biasa aja ya Bang ya. Betul. Enggak usah mencalonkan diri jadi presiden. Pesankan dulu kopi untuk Abang ini. Bu. Pesankan kopi Bang. Apa Kopi ini? pahit, Kopi kopi hitam. pahit. Kopi pahit. Pahit. Lagi di jalan ya tadi. Lagi Bang jalan. Aka. Masih datang Bang. Kopi pahit. Pahit. Ada Iya. ya? Pahit boleh. Bisa bahasa. Andi Aswan ya. Luar biasa. Apa tuh Bang? Andi Aswan pengacaranya. Termul. Oh ntar lagi tuh kena OTT. Operasi tangkap Iya. termul.
saya baca kemarin ternyata biografinya Andi Aswan ini orang Nrekang, orang Sulawesi. Oh, orang Kampung Abang. Iya, jadi saya cuma mau pesankan itu Kelihatan orang- nggak itu, Bang? kelihatan. Itu orang Sulawesi itu Mm-mm. yang saya tahu pantang berbohong. Hmm. Jadi pantang berbohong. Tapi kalau untuk apalagi- jadi kaya mungkin Bang berbohong deh, Bang. Enggak, aslinya Sulawesi. Oh. Kalau kaya itu udah bukan Sulawesi, udah bukan Oh. Makassar, itu bukan Oh. punya. Nah, orang Sulawesi yang merantau Oh. itu pantang berbohong. Hmm. Kalau dia berbohong dia lebih baik bunuh diri. Ah. Iya, ya kan itu persoalannya itu. Ada namanya sirik napace. Sirik Napace. Sirik napace itu. Istilahnya ya. Yang bikin malu diri dan itu sirik napace tidak bisa dibilang dengan hukum. Hmm. Seperti apa dikatakan Andi Galip, kalau dibilang berbohong kan dia bilang sirik napace, kalau bikin sirik saya. Termasuk JK, Andi Tawaludi itu tidak pernah berbohong itu. Tapi saya aneh nih, Andi Aswan ini dia orang orang Sulawesi, tapi kok bohong Termul ya? dulu. Bohong, Orang termul, Sulawesi kok termul, Bang? termul juga ya, maka aneh gitu kan. Saya dulu juga masuk di lingkarannya itu kan, tapi begitu ada uang asas cabut lah, bahaya nih kalau begini menggiri-giri, ya itu merasakan aneh. Saya baru tahu langsung ketemu di sini. Itu kok dia bilang sudah dicabut CRP, ternyata bohong kan? Iya. Dia bilang Posisi RP. pernah lihat ijazahnya Jokowi, ternyata oh. bohong juga kan? Oh. Bohong makanya gitu. Posisi RP kok bisa dibilang udah dicabut? Udah dicabut gitu. Dan itu kasih bertahan lagi, ya kan? Kayak kemarin buku yang dianukan, Waalaikumsalam buku alumni, warahmatullahi ternyata itu kan bohong gitu. Sebenarnya saya anti rokok, Kalau yang anti bohong, makanya waktu kita Iya, si mendamping Gogon. Sunarto Gogon. pada saat merokok Tapi kan dia harus dibenarkan pakai sama masker, Andi minta Aswan juga masker, kan? Dibenarkan sama masker. dia, iya. Tapi tidak ada masalah, Dibenarkan gitu kan bisa sampai- kita break Iya. kalau memang Nggak boleh saya direkam, Bang. sampai gini, Nggak, merokok. juga tidak Nggak masalah. Oh, Siap, nggak apa-apa ya. Kalau di TikTok langsung ke ban. Oh, jangan. Jangan. Ntar ya. 5 menit. Oh iya, tahu manis kan? Jadi saya sebagai orang Sulawesi merasa malu sekali. Malu sekali, Bang, ya? Malu sekali ada orang Sulawesi yang berbohong begitu kan. Aduh, sudah nyata semua masih dipertahankan. Masa gitu. posisi RP dibilang sudah dihapus? Iya. Aduh. Apa dia orang Trikang? Kakak ipar saya pernah bupati di sana 2 periode. Itu, kan saya kaget. Saya masa baca-baca teman-teman banyak menanyakan itu orang Sulawesi, itu orang Bugis. Kalau masa sih? Ternyata benar orang Bugis. Nah itu, karena setahu saya itu di apalagi adat istiadat siri itu kan pantang mereka untuk berbohong. Jadi mungkin di Aswar tampilan-tampilan janganlah berbohong. Kita ini orang Sulawesi, kita merantau, ada sirik napace, malu kita bawa keluarga kalau kita berbohong dan ditutup sama orang banyak, apalagi itu orang Sulawesi. Gitu Pak. Ya. Gantung katanya. Apanya? Apanya? Ini hanya karena ini. 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 Oh, tuh. Oh. Itu Bang. Eh. Kalau kita nggak kuat mental kayak gitu, Ini yang harus digantung. ternyata yang komen-komen tuh orang-orang aneh. Rata-rata di TikTok itu orang-orang Orang-orang aneh. terus beda sama di YouTube. Iya. Iya, saya pas di TikTok aduh. Puzzle-puzzle kok kayak. Jadi malu ya, Bang, ya? Apa tadi? Napace. Siri napace. Siri napace. Iya, Artinya artinya itu bikin malu. bikin malu ya. Bikin malu. Terutama di perantauan. Apalagi perantau gitu kan. Itu adatnya betul itu. Iya, Emang udah budaya ya Bang? sudah budaya atau mungkin sudah makan dari termul kan. Jadi ya sudah terbentuk karakternya pembohong. Sudah terbentuk karakter pembohong kan. Nah, iya. Kalau Kebohongan sampai dimasukkan ke budaya. iya budaya itu budaya itu apa itu? Kalau kita Bagus juga ada itu. Ya, Rabonaran, Dobokan. Dokter. Saya bukan waktu Dokter. Jenderal anu kan hari apa terus Andi Galip itu dibilang bohong kan, langsung dia marah kan. Oh iya, Iya. sensitif di sana ya. Sensitif. Termasuk waktu Ruhut itu kan ngomong ke JK kan, langsung marah semua orang. Dengan siri itu ketakutan. Jadi itu kalau siri itu tidak ada maafnya, tidak ada siri itu. Jangan sampai bohong. Jangan sampai bohong kan harga diri, bikin malu. Itu kan. Itu. Makanya kalau kita bedah ini bukunya, ya kan, ini
bukunya tuh. Mana nggak ada fitnah di sini, nggak ada termul. Ya biar kalian tahu termul. Ini termul biar saya dari kalian. Tuh. Nah, dari bab-babnya ini kalian baca ini, ya. Oh, dibalikkan dulu. Tolong, Pi. Kalau ada itu ya. Nah, terbalik dia nanti. Nah, ini coba prakatanya, apanya daftar isinya. Nggak ada serangan pribadi ini, termul. Ini semua membahas ijazah dan skripsi Joko Widodo-nya ini. Nah, Joko Widodo yang bohong-bohong. Nih. Iya. Tapi dia warga Indonesia juga. Ini. Mana lah coba? Sadar ya. Iya. Mana coba ini apa? Ini nggak ada fitnah, bisa diuji, dibantah, di apa. Tapi ahlinya tadi malam di TV, ya bantah aja pakai buku kalau mau bisa buat buku. Iya kan? Jangan mencibir buku orang lain. Coba abang tunjukkan yang codingnya, Mas. Coding-codingnya juga open source di sini. Bisa direkonstruksi. Itu running semua. Ya kan? Codingnya ini. Jadi Nah, itulah bisa dibantah. Halo Bang. ada source code. Iyalah Bang. Biar konten kita Bang. Konten dulu Bang. Sini loh, sini masterku. Iya. Sini biar ini. Waduh. Sini. Wih. Ini pengacara saya ini. Mantap. Maaf Bang ya. Nah, Biar konten dulu kita Bang. Kali ya. Sini. Kemarin ditunggu makan gimana Aduh, sih? tersesat Bang sampai 5 kali muter-muter. Gampang sebenarnya. Iya itu. Ah, ya. Sehat ya. Sini loh, Ini sini. ada Pak Ginsang. Ini live ini. Ya, Lihat Bang. Live ini. Udah disiapkan 3 ikan, dihabisin sama si Michael 3. Ya memang dia 3 porsi. Tiga selalu. Bang. Memang dia 3 Bang. Sini Bang. Sini. Memang harus Situ Bang di tengah Bang. Nah, ayo. Kena ada buku ini lah langsung live ini. Ini live. Bang, ditempel juga Bang. Katanya Nah. respon muter 4 kali katanya. Ah, Ini bukunya ya. ya. Nah, kurang dulu. Wis, Belum mulai. ini buku yang kutunggu-tunggu. Salam dulu Pak Ginsang. Salam dulu. Kenalan dulu dengan Baliga Academy dong. Oh ya, oke. Bang Jamada ini Septarmen. Ya. Siantar dan sekitarnya. Siantar agak masuk ke daerah Karo, namanya Naga Saribu Dolok. Oh, tapi Wah. tetap Simalungun kan? Simalungun asli. Hah, Girsang kan Girsang. Naga Simalungun, ya, Ya. pasti Septarmen lah. Siantar, ya boleh dikatakan Siantarmen lah, karena nggak ada istilah Saribu Dolok men. Yang ada Yang Siantarmen. penting Simalungun Bang, pasti Siantar. Siantarmen. Bang Jamada kenalan dulu dong. Oke, saya Jamada Girsang, asal dari Naga Saribu Dolok, ya dekat-dekat Siantar lah. Jadi saya satu kampung sama like yang terhormat ini, number 1 Indonesia right now. You know? Oh, dari Ya, according to the Jokowi white paper. Oke. Nah, saya adalah kuasa hukumnya beliau di antara kuasa hukum yang lain. Pertama, dari hati kami sudah sama karena sahuta sekampung. Kedua, ya udahlah satu perjuangan, dan aku salut sekali sama Like Kurismon Sianipar ini, perjuangannya based on ilmiah. Jika ada yang tidak setuju, lawan dengan ilmiah, itu Iya, aja itu ceritanya. aja. Jangan omon-omon. Sekarang buku ini ilmiah sekali. 27 Agustus kita launching Bang. 27 Agustus di launching. Langsung Kemarin pre-order. soft launching di Jogja ya. Jogja. Kalaupun sedikit ada sedikit gangguan-gangguan. Iya. Tapi itu membuat semangat tentu. Gangguan Mati itu listrik. perlu bagi perjuangan. Mati listrik, mati AC, panas lah kami. Konversi itu, aduh nggak mau kawan. Tapi yang ada di tempat lain hidup. Iya, hidup, khusus itu. Khusus di ruang itu Oh. aja yang mati. Sabotase. Dan itu diperintah sama otoritas UGM. Udah bersalam nih Pak Ginsang. Dari Dragon. Saya dari 3 Dolok tanggung jawab. Wah, 3 dulu. Pasti Ngumpul lah. sini kita per 3 dulu. Jadi aku begitu podcast ini pasti dari Simalungun sampai ke Karo sana itu pasti, wih datang nih Jamada Girsang katanya. Ya, yang di ladang sekarang oke silakan buka HP Bang, masing-masing di gitu. 3 dulu apa komoditasnya? 3 Dolok
sebenarnya 3 dolok utama. dengan kami jauh, tapi komunitasnya tidak jauh dari pertanian, kentang, kol, jeruk. Oh, Itu nggak jauh dari itu. Berarti daerah dingin ya? Kayak Bogor Memang persis. daerah- Iya, Bogor. agak tinggi loh. Kayak Bogor persis. Ya, Bogor ya. Jadi dingin. Kalau jam-jam Dingin. segini nggak pakai jaket kita mah Oh iya, kedinginan. kedinginan, apalagi kalau malam. Oh, kalau malam lebih pakai jaket lagi gitu kan. Begitu. Abang kopi bang? Hah? Pesen kopi nggak? Boleh, Pesen pesen kopi, kopi. pesen kopi. Kopi center. Pakai gula atau enggak, Bang? Boleh pakai gula. Pakai Ah. gula. Jadi kampung kami itu kebetulan adekku Ya. tuh di kampung juragan agen kopi besar di Seribu Dolok. Adekku Itoku. Seribu Dolok itu penghasil kopi, Bang? Kopi, kentang, sayur, Oh. jeruk. Dan kita punya jeruk luas di sana. Kalau nanti itu ya, kalau panen ke kampung, betul. Luas sekali. Aku sekali setahun pulang kampung untuk untuk Abang kemarin soalnya ajak makannya susah kali untuk orang perhuta-huta kayak saya. Keliling-keliling 5 kali, aduh. Tapi aku udah jemput pakai supir ke sini, kata supirku, Pak Rismon mau digotong kemana katanya. Enggak di sini Aha. sama Bang Dipo. Bang Dipo Kompas TV, Ya. Dipo Investigasi. Nah, kami jelaskan ini kemarin, Bang. Oh, siap. Isinya dari penulis, perspektif penulisnya masing-masing. Saya kan nggak tahu apa yang ditulis Pak Roy maupun Bu Tipa. Nah, jadi ya kita mengerti ya tulisan kita masing-masing gitu loh, Bang. Oke, siap. Gitu, Bang. Aku baru pertama kali aku buka buku ini, tapi kan Roy kan udah dijelaskan Iya. kerangkanya kan. Iya. Ibaratnya kita bikin skripsi kan dulu ada kerangkanya kan. Nggak tahu skripsi orang itu pakai kerangka nggak itu? Enggak lah, Bang. Hah? Kan menurut Profesor Sofyan Effendi itu jiplakan. Setahu kita semua ini akademis kan, mulai dari S1 sampai dari S2 segala macam. Setiap bikin skripsi tentu ada kerangkanya dulu. Aku diajarin sama dosen pembimbingku kan begitu. Bikin kerangkanya dulu gitu. Dan secara itu normatif. Semua mahasiswa S1 mau bikin skripsi ada namanya kerangkanya. Inilah bagian dari situ, Bang. Oh, Ini tulisan saya. Inilah yang kita kasih nanti ke penyidik. bedanya apa? Ya, ini kan tulisan saya sendiri. Oh, Kalau ini kan gabungan. oh, Nah, inilah nanti bukti penelitian. isinya Penelitian itu tentang ijazah dan skripsi Jokowi. mulai dari awal sampai akhir, kurang Iya, begitu ya. iya. Oke, jadi Jadi kebetulan nanti ya kalau ditanya hal teknis ya ini aja ketik. ya. Kebetulan beberapa kali kan di tim kuasa hukum ini aku concern tentang penelitian. Kan beberapa kali aku buat itu kan tulisan singkat itu kan. Iya. Jadi rupanya penelitian ini bukan ngajarin dokter Rismon ini sebagai Bang. peneliti kan. Ku baca 2 buku penelitian, dua-duanya karangan dokter, PhD. Ya, dia bilang begini singkat aja. Rupanya penelitian ini berbagai penafsiran pengertiannya. Nah, ini menarik bagi saya. Jadi umpamanya satu penelitian satu, begitu Bu Mbak Hati tanya, beda dia pengertian penelitian. Nah akhirnya menurut salah satu pengarang buku itu, kita kembalikan aja ke istilah awalnya. Apa itu? Riset. Dari bahasa Inggrisnya research, di Indonesia kan riset artinya pencarian ulang. ya. Mungkin lain bahasa tulisan itu. Riset, pencarian ulang atau pencarian kembali. Iya. Jadi cocok sekali. Kebenaran itu harus dicari ulang ulang Betul. gitu ya, Bang. Nah, di mana pencarian ulang atau pencarian kembalinya? Dimulai tahun 2013, seperti yang dikatakan oleh Mas Roy, di Universitas Islam Yogyakarta, kan di situ mulai terbongkarnya. Yang IPK itu loh, yang ada di bawah 3,8, ada yang 2, Oh. under gitu kan. Dari situ kan awalnya. Baru masuk ke Dian Sandi, Unggas segala macam kan. Nah, kemudian sampai ke Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, menurut saya sampai di situ selesai. Adapun itu hanya sedikit-sedikit aja riaknya di sosmed dimanapun Iya. itu. Nah, begitu datang Lai Rismon dan Roy dan Dr. Tipa, dimulailah lagi. Nah, itu yang riset gap yang selama ini tidak berlangsung sampai finish. Itu menurut saya. Menurut buku itu loh, bukan menurut saya. Iya. Kalau saya kan advokat tidak tahu penelitian. Tapi Ya, kalau tahu lah, baca, Bang. Setiap kasus kan harus diteliti. Penelitian juga artinya dong. dalam penelitian ilmiah ini khususnya, Iya. kalau penelitian kasus pasti ada. Nah dari situ kulihat, wih, nah dari ada kesenjangan dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada penyelesaian secara tuntas. Lai Rismon dan Roy dan Tipa lah yang menuntaskan itu, mengisi tadi riset gap yang tadi.
Jadi penelitian adalah setiap mengisi kekosongan informasi atau sesuatu hal. Itu namanya riset gap. Nah, kalau dalam sosial namanya ada adagium no viral no justice. Dalam penelitian ada istilahnya no problem no research. Oh, no Oh, problem. no problem no research. Jadi kalau ada problem baru ada riset biasanya gitu kan. Loh, kalau nggak ada problem nggak perlu riset dong. Contohnya kenapa kemacetan lalu lintas satu pagi Jakarta ini begini. Ini nggak ada yang riset ini. Seharusnya kalau ada orang jago riset ini, tapi biaya sendiri. Seperti Lahir Rismon. Jangan minta dari pemerintah. Itu namanya bukan riset independen. Riset bayaran nanti according kepada yang memesan. Nah, yang Itu yang survei-survei itu juga begitu. Siapa yang bayar? Iya, jadi tergantung kebutuhannya seperti apa gitu. Aku serut kopi dulu ya. Wah, Aku serut mantap, Bang. kopi dulu ya. Tapi gitu. lebih enak Oh iya, kopi. kopi sentar kayaknya Bang ya. Oh, Karena kita orang Siantar. Jauh dari Nah, itu. Kenapa tuh? lidahnya lidah Siantar Bang. Dekat rumahku di Cibubur ada Koktong Kopi yang di Siantara. Cabangnya? Hah? Cabangnya. Cabangnya Bang, aku rasa itu. Dekat Mantap- rumah kita mantap di juga, Cibubur, ya? Tok. Nanti suatu saat ke Cibubur ya makan di rumah ya. Harus itulah. Enggak, maksudnya rasanya mantap ya kayak di Siantar. Sama kan Koktongnya? Siantar. Koktong Oh. cabangnya itu rasa itu. Pelayan-pelayannya juga. Bagi kalian yang belum pernah ke Siantar, ada kopi koktong di sana di Siantar, murah meriah. Ya. Berapa sih itu, Bang Sel? 7.000 ya? 7.000, 10.000 Kalau di gitu lah. Siantar Koktong itu udah ada beberapa biji itu ya. Hmm. Aku waktu sidang di Siantar itu ada di hotelku juga ada. Dan memang luar biasa ini. Enaknya luar biasa. Sama dengan saingannya kopi Joni itu gitu. Jadi like Rismon, Iya. inilah gunanya buku ini. Jadi mengisi kekosongan, jangan lupa namanya reset gap. Reset gap itu artinya kesenjangan, kekosongan informasi yang diperlukan. Nah, siapa yang mau mengisi kekosongan atau reset gap itu? Itulah yang disebut peneliti. Iya, Bang. Nah, sekarang begini, ini menarik ini. Ini kan lagi apa nih? Lagi protes nih orang-orang nih. Iya. Wah, penelitiannya. Kemarin aku waktu tampil di Iya. TV Oh. bersama dengan Ade Armando, dia bilang, penelitian apa itu? Dia bilang gitu kan. Nah, jangan lupa, penelitian itu independen, berdiri sendiri. Contoh yang paling seru. Jangan lupa kita sekarang hidup di bumi ini penelitian Pitagoras 500 sebelum Masehi. Waktu itu dilecehkan lah dia. Wah, apa gunanya kamu melakukan itu? 500 tahun sebelum Masehi penelitian tentang bumi ini. Ada yang mengatakan dulu bumi ini lonjong, persegi dan sebagainya. Pitagoras sebelum Masehi 500. Bayangin aja. Oh, 500 tahun ya, 5 abad. Berarti kurang lebih 2000 tahun yang lalu kan? Tapi dia lakukan. Dia membuktikan 2.500 ya, Bang ya. Nah, dia buktikan bahwa bumi ini bulat. Kemudian dilanjutkan sama filsuf-filsuf ahli matematika yang lain. Di antaranya yang terakhir adalah abad 17 atau pertengahan 17 yaitu Galileo Galilei. Iya. Dia lanjutkan lagi. Padahal sebelumnya sudah ada. Galileo Galilei ditentang oleh beberapa paham saat itu. Kalau nggak salah paham gereja menentang. Jangan lagi teliti tentang bumi ini. Bumi ini sudah begini-gini. Tapi Galileo Galilei tetap meneliti. Ternyata penemuannya tetap sama bahwa dunia bulat. Sejak saat itu, siapa yang mengatakan dunia ini lonjong? Jadi laiku, ini according ke penelitian itu. Iya. Tidak diakui sekarang ini pun, suatu saat ini menjadi tauladan. Bener juga ya ijazah si Anu itu palsu, contohnya gitu loh. Ijazah si Anu. Jokowi lah gitu kan. Ya Jokowi, kita nggak perlu lagi ada yang Jadi ngaling. dibilang kan Jadi ini buku ini belum tentu sekarang ini dibilang booming. fitnah-fitnah kan nggak ada isinya kan cuma algoritma. Metode. Penelitian itu, jadi gini, aku lanjutkan lagi. Aku jadi jago peneliti nih sejak Wih. membaca 2 buku ini. Benar, aku satu buku Prohodedi doktor, satu lagi aku lupa pengarangnya itu. Tapi saya sudah bikin resumenya di grup kita kan. Aku kirim ke Mas Suryo, Dr. Tiba bilang, oh terima kasih. Kalau ini terlalu sibuk, tidak pernah baca tulisanku ini. Kerja kami Nah, ketoyan jadi gini, kemarin. ini ada aspek hukumnya. Penelitian adalah, tadi kan pertama-tama adalah mengisi kesenjangan atau riset gap. Riset gap. Kemudian disusunlah kesimpulan. Itu dalam penelitian. Penelitian ini harus dinyatakan. Atau diumumkan. Iya, ke publik ya. Atau dieksperienkan ke publik. Iya.
Itu dalam konteks penelitian. Nah, kalau dalam penelitian itu menyentuh nama seseorang itu dalam konteks penelitian tidak boleh ditubrukkan dengan hukum. Itu penelitian. Harusnya begitu Bang ya. Iya harus, ini harus, itulah penelitian. Jadi kalau orang nanti meneliti sesuatu bertentangan dengan sesuatu, nanti ditabrakan. Ini kan membantah kesimpulannya apa namanya? Kesimpulannya Dirtipidum, Bareskrim. Boleh Ya, gitu boleh. loh. Secara sains Ya. gitu loh. Artinya kalau mereka nggak setuju, oke, tandingin lagi dengan buku. Iya. Minimal dengan ini. Tadi malam kulihat Alay dengan siapa ya? Siapa? Saingan Alay itu dari Kejamada itu. Alay kita juga itu sebenarnya. Ah, Sinambela. ya, Joshua Sinambela kan. Tapi dia selalu narasi. Tidak pernah kulihat mengeluarkan sesuatu di produk digital yang mengatakan seperti yang Alay katakan itu kan. Contohnya ini apa nilai skripsi, nilai apa namanya itu, nilai akademis atau apa namanya itu. Dia nggak pernah kulihat mengeluarkan seperti itu. Nggak Jadi- apa-apa, susun aja bukunya. Kan yang itu, kita- itu yang bagus. Yang kita inginkan kan itu. Iya. Jadi dia lawan data digital seperti ini, katakan data digital seperti ini dia keluarkan juga. Jadi kalau hanya omon-omon, waduh, ini Mas Bahar ini lebih jago omon-omon. Jangan disangka beliau gitu loh. Nah, jadi sekarang, oke, sekarang eskalasinya meningkat nilai Rismon. Aku beberapa kali bilang di TV, dulu kita ini rivalitas. Rivalitas artinya begini. Dalam tinju, aku kan suka olahraga. Dalam tinju, rivalitas itu ibaratnya ada besok bertanding atau minggu depan bertanding 2 petinju hebat di dunia. Hari ini timbang badan. Buka dada, atau pamerkan tato, pamerkan otot. Itu namanya rivalitas. Itu biasanya saling, lu kan gue jatuhin nih. Kalau ronde pertama gue jatuh. Itu tingkat rivalitas. Belum naik ring itu namanya rivalitas ya. Ya. Begitu minggu depannya naik masuk ring, diumumkanlah from the red corner is the Rismon Syarifan and the blue corner is Roy Suryo. Ya itu udah masuk di ring, itu namanya konflik. Konflik kan? Udah konflik begitu kan? Ya, jadi sekarang ini yang menjadi masalah adalah masih di rivalitas, konflik, dan sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, ke tahap final. Udah dong. Sebentar dulu. Jawab dulu Bang. Sebentar dulu. Bang Petrus. Bang Petrus, betul. Ya Bang, Komandan. Aku lagi sama Rismon, baru stay di sini. Sini Bang. Live. Udah. Siap Bang. Siap perintah Bang. Siap. Live di Bali G Academy. Dan lainnya. Live juga nggak nih? Langkah update? Ini baru mau siap-siap. Gitu pemirsa. Seruput dulu Bang. Siapa lagi yang mau ngomong nih? Mak-mak lah dulu. Mama coba mama ngomong. Ya. Mak-mak gantian biar kita nyeruput kopi dulu. Jadi dulu ngomong. sekarang masalah hukumnya sekarang kita harus gabungkan dengan penelitian. Jujur saya bilang ke rekan Koji dan tim hukum, kalau kita lawan 310, 311, 27A, 32, 35, 48 dan sebagainya itu pasal yang dibahas sama mereka juga sama dengan pasal kita. Nah, tapi kita sekarang bukan mengalihkan seperti kemarin ada istilah di TV, mengalibi katanya. Punya alibi. Bukan alibi. Jadikan alibi, ya. Bukan, ini justru adalah suatu pledoi persiapan untuk pembelaan itu lumrah kok. Bahwa ini kan penelitian, bukan mengarang-arang, bukan omon-omon gitu loh. Mari, siapa yang tidak setuju, kasarnya ya udah lawan juga dengan apa namanya dengan Penelitian ilmiah juga, gitu. iya. Nah saya kira kebanggaannya. Jadi soalnya penelitian di dunia ini tidak selalu banyak recognize baik satu lembaga gitu loh. Ya tadi Pythagoras, mulai dari siapa yang Pythagoras 500 sebelum Masehi sampai dengan Galileo Galilei namanya kan. Galilei. Ya, itu 1617 atau awal 17 mengatakan memastikan bahwa dunia di bulat. Nah sekarang siapa yang mengatakan dunia di bundar? Dunia ini lonjong, nggak ada. Sejak saat itu dunia ini bulat. Suatu saat buku ini mengatakan bahwa benar buku Rismon ini benar bahwa isinya adalah ini. Wah ini luar biasa loh, kita hargai. Dan
Ini sudah di launching tadi harganya berapa saya lihat Ini di Bang, grup. kalau ini Oh, kan itu. bagian dari itu. Ini kan untuk Jadi kita- saya aja. Nanti Ya, untuk, penyidik. penyidik ya. Ya, Oke. Jadi kalau menjelaskan kan kurang detail ya Bang. Ya Siap, udah, siap. ini aja. Itu ada di bab ini gitu. Penjelasannya bahkan source code-nya juga ada. Silakan diperiksa. Apakah ini fitnah? Apakah ini bohong? Kan harusnya dari sini dapatnya siap, semua siap. Bang. Jadi ini kita sedang translate ke bahasa Inggris. Jadi yang ini udah berapa kali ditampilkan di TV ya sama Iya, ya? iya. Tapi kan penjelasan utuhnya kan belum Bang. Luar Tuh, biasa. penjelasan utuhnya. Wah, keluar. Rumus-rumus gini lah yang paling takut lah hukum. Rumus-rumus perkalian pengurangan segala Sebenarnya ini macam. sederhana kok Bang. Sederhana ya? Maksudnya satu cukup lah. Hmm. Iya. Cuma kan banyak yang takut mungkin Bang. Iya. Ini yang stempel itu Bang. Coba stempel. Stempel itu Kan ceritanya. yang apa? Lintasannya itu kan uji lintasan ini kan. Saya berbagai macam metode kan. Nah ini salah satu metodenya kan nggak ada stempel itu. Ya, di belakang jas ya. Di belakang jas nih. Ini satu metode. Terus berikutnya juga ada metode lain. Saya coba juga. Ini kan nggak ada nih. Oke. Di sini juga nggak ada. Jadi memang ya bukan tuduhan, tetapi pembuktian yang sudah kita tulis apanya, alasannya dan kode programnya juga di sini. Siap. Nah ini kode programnya. Jadi ya, halo Bang. Oi, Jim. Jadi memang Ini ada berapa biji? ada dua. Di bawah. Boleh saya bawa. Kalau ada lagi buat. Ayo, nah, live. Ini Aku jujur, aku ini penyidik satu sama Bang. Oh, aku penelitian itu itu tadi jangan lupa itu kalau nanti ya mengisi kekosongan atau riset gap itu kata dokter itu riset gap. Mana Bang Jimmy? Oh Jim, sini Jim. Agak sini. Oh. Sini, agak sini. Pagi kali Bang. Iya, biasanya lebih pagi ya. Oh, ayo Bang, duduk Bang. Sini. Agak sini. Aku Live. barisap dulu. Abang ngomong dulu lah sini. Oke, boleh. Silakan. Sama. Ini pernah pegang Bang. Kemarin ditanyain kalau boleh aku satu, kalau pas diskusi itu bawa. Ini lah, aku pinjamkan. Oh, iya, Tapi iya. dari Bu Tifa ya. Oh, dari butuh. Ah, kalau ini tulisan saya sendiri, tapi iya. bagian Ada dari dua ini. rupanya. Ini untuk Ini penyidik pribadi. nanti. Ya, ini pas diundang tuh combine. kemarin di One Point. Oh, minta kalau iya. setujuin. Karena abangnya apanya? Jubir. Ini lagi live juga nih. Lagi live ini. Lagi live. Oh, oke, lanjut. Ya, nggak apa-apa Bang. Baik, Mantap, gini ya mantap. pemirsa. Ini siapa dulu? Udah. Udah, aku udah dari tadi. Oh, iya. Dari jam Iya, 7 iya, pagi iya. aku di sini. Ayo. Dari jam 7 live. Ya, Gantian dulu. Jadi Muka aku udah buku bosan di ini Bali Academy. adalah konfirmasi sekaligus bukti bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami yakni Roy Suryo, Rismon Syanifar dan yang lainnya itu adalah bagian dari kajian ilmiah dan dibuktikan ini memang ilmiah. Di buku ini di Jokowi's White Paper ini adalah karya Dr. KRMT Roy Suryono atau di Projo MKes, Dr. Eng Rismon H. Syanifar STMT MN dan Dr. Tifauzia Tiasuma MS. Disingkat RRT. Nah, Jangan lupa. ya, singkatannya RRT. RT. Nah, Bukan, itu C. Nah, itu C. dapat isinya aja segambreng gitu ya. Saya lihat dulu totalnya halamannya Nggak ada 700. fitnah itu Bang. 700 ya. About 700 halaman. Ya, kira-kira 700 halaman. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia beberapa hal. Yang pertama, kita harus jaga benar ini ya. Yup. Para peneliti kita ini yang punya peran dan tentu saja kita harapkan kapasitas beliau-beliau ini untuk bisa membangun negeri ini ke depan jauh lebih baik. Artinya apa? Jangan sampai ada lagi orang menulis buku, orang melakukan kajian ilmiah dikriminalisasi. Sudahlah cukup buku Jokowi's Undercover saja yang menyebabkan 2 anak bangsa kita masuk penjara, yakni Bambang Timnya Bang Mulyono dan Gus Dur. Dan saya tahu Ayo dong. buku Jokowi Undercover itu ada 240 halaman dan di dalamnya memuat sejumlah rujukan, baik rujukan fakta, peristiwa, keterangan sejumlah saksi, data-data yang sebagian besar itu diambil dari
sumber yang otoritatif. Misalnya kalau kita bicara ijazah, itu klaim dari kubu Jokowi yang mengatakan itu ijazah diambil di pinggir jalan itu nggak benar, karena Jangan. dokumen ijazah itu resmi Sama di-download dari Mikael Sinaga, situs Ian, 4 resmi orang. negara, yakni KPU, baik yang di KPU pusat maupun KPU daerah, baik yang daerah yang ada di Solo maupun yang ada di DKI, karena riwayatnya Saudara Joko Widodo itu pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode. Maka seluruh syarat kelengkapan baik saat pilkada untuk menjadi kepala daerah maupun menjadi ya calon kepala negara, yakni calon presiden, itu semuanya kan sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu kan harus memenuhi syarat, dan salah satu syarat ya huruf Q ya untuk menjadi seorang calon presiden itu setidaknya lulus SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah. Nah, Saudara Joko Widodo ini saat maju sebagai capres Aman, langkah melampirkan bukti Ini ngomongan gue nih. yang kemudian oleh otoritas KPU diupload sebagai bagian dari keterbukaan informasi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan sumber datanya itu dari mungut pinggir jalan. Itu untuk ijazah. Dan bahkan untuk skripsi itu sumber primer langsung diberikan otoritas UGM, yakni Warek ya Bu Prowening ya. Saat itu diberikan langsung. Dan apakah kita pegang fisiknya? Ya tidak, karena saat itu fisiknya hanya dipinjamkan dan kemudian sempat difoto. Dan ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat, jangan tertipu atau terkecoh atau ikut narasi bahwa produk yang sifatnya analog itu hanya bisa diteliti secara analog. Itu keliru besar. Ini eranya bukan era Pithecanthropus erectus, ini bukan eranya prasejarah yang belum mengenal tulisan, bahwa bahkan ini bisa disebut dengan era now, era digital. Bahkan nyaris hidup kita hari ini tidak ada yang bisa dipisahkan dengan ya informasi dan digitalisasi. Dan kita pun biasa ya, sebuah dokumen yang sifatnya analog, ketika kita hari ini melamar kerja nggak pakai pos, hari ini melamar kerja, dokumen-dokumen itu diubah menjadi file digital, baik itu PDF, JPEG dan yang lainnya. Sehingga keliru besar kalau ada orang menyatakan meneliti produk analog itu tidak bisa dengan pendekatan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk bisa meneliti sebuah produk analog diteliti secara digital itu memang perlu ada konversi. Jadi produk analog itu menjadi produk digital. Sederhananya, ini kertas, ini analog. Saya fotonya sudah menjadi digital, dan foto ini secara ilmiah tidak akan pernah bisa ditipu. Karena foto ini hanya merefleksikan fakta. Jadi proses memoto itu kan adalah refleksi materi ke bingkai kamera yang disimpan kepada memori kamera, yang tafsiran daripada deskripsi materi itu sama plek. Jadi kalau yang difoto huruf A sama plek. Nah, hasil foto itulah yang kemudian dilakukan uji forensik oleh Dr. Rimon Sianipar dengan sejumlah pendekatan ilmiah. Dan ini yang sampai hari ini tidak dibantah. Jangankan setebar berapa ini? 500 ya? 700 halaman ya. Yang beredar di publik yang itu deskripsi dalam bentuk ringkas saja sampai hari ini tidak ada bantahan. Bantahan yang selalu berulang disampaikan ini itu adalah hanya bahwa produk itu tidak diuji dari yang dipegang Saudara Joko Widodo. Nah, kan itu sederhana. Kalau begitu, ya sudah bawa sini produk itu biar kita uji gitu. Kalau ternyata yang ditunjukkan produk itu adalah sama dan sebangun dengan apa yang selama ini beredar atau apa yang selama ini diliti, baik yang diteliti oleh Bambang Trimulyono atau termasuk oleh Roy Suryo dengan ELA-nya, termasuk Rimon Sianipar dengan teknologi forensik digitalnya. Artinya ketika ditunjukkan bukan kemudian membuat publik itu yakin ijazah itu asli, justru makin yakin oh benar palsu. Karena ternyata yang ditunjukin ya sama, yakni yang ada kacamatanya, yang pacapnya itu ada di belakang foto, yang kemudian phone rata kanan rata kiri dan seterusnya itu sudah selesai diuji. Oke, memang ada yang kemudian menganggap itu kan uji dari yang sebelumnya.
belum uji dari yang dipegang Jokowi. Ya kalau gitu sampaikan saja. Iya ganti. Makanya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat, yakni yang pertama, kita semua itu punya bukan asumsi ya, bahkan keyakinan yang sama. Apa keyakinan yang sama itu? Keyakinan itu dibangun melalui proses berpikir logik yang sangat sederhana. Apa itu proses berpikir logik dan sangat sederhana? Kalau barang itu ada dan asli, apa susahnya ditunjukkan? Yo, Nah, ini adalah penalaran logik sederhana yang bisa dilakukan oleh orang dalam level pendidikan apapun. Untuk berpikir seperti yang saya sampaikan ini tidak perlu S1, S2, tidak perlu doktor. Bahkan orang yang tidak sekolah pun sepanjang dia berpikir akan sampai pada kesimpulan logika sederhana, yakni apa? Kalau barang itu ada dan asli, apa susahnya ditunjukkan? Nah, kemudian kalau kita bicara tentang, ya katakanlah kita membuat sejumlah hipotesa ya. Kalau nggak berani, katakanlah yang kedua hipotesanya, bahwa hari ini ya, Saudara Joko Widodo nggak mau karena dia sudah kadung marah misalnya ya. Mau tunjukkan saja di pengadilan begitu. Biar nanti semuanya terbukti di pengadilan. Biar di penjara, katakanlah begitu. Nah, ini juga tidak sejalan dengan apa yang disampaikan bahwa laporan itu sekedar untuk memulihkan wibawa, martabat, dan kehormatan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazahnya palsu. Kenapa demikian? Kalau tujuannya itu tentu mempercepat menunjukkan ijazahnya, itu juga akan mempercepat memulihkan kalau barang itu ada, bahkan makin ragu kalau barang itu asli. Yang kedua, makin yakin memang barang ini ada masalah, dan mengulur-ulur waktu untuk bisa ditunjukkan kepada publik. Nah, yang ketiga tentu kalau kita bicara tentang seorang negarawan, seorang yang punya sikap sebagai bagian dari bapak bangsa, segera melerai perselisihan di antara anak bangsa. Nggak mau lagi ya ada acara di TV yang berdebat antara satu dengan yang lainnya, adu otot, adu argumen. Untung nggak adu jotos ya. Untung nggak adu jotos karena di TV. Kalau saya di TV membatasi diri, nggak sampai adu jotos. Kalau di TV boleh lah. Jadi ini kalau memang mau serius, ingin mengembalikan marwah saudara pelapor, ingin mengembalikan kehormatan saudara pelapor, dan ingin melerai perselisihan antara anak bangsa yang hari ini menguras energi yang luar biasa, ya tunjukkan. Tapi kalau tiga hal ini tidak dilakukan, maka jangan salah. Bahkan jangan salahkan klien kami ya, misalkan Roy Suryo, Rismon, dan yang lainnya, meyakini bahwa ijazah ini palsu gitu, bermasalah. Bahkan jangan salahkan rakyat yang juga ya, ikut yakin bahwa barang ini bermasalah. Itu dari saya. Silakan saya kembalikan kepada abang Anda. Saya ini merangkap host. Oh begitu. Jadi saya boleh bertanya dong ya. Boleh bertanya kepada rekan kita. Jadi rekan-rekan begini loh. Kami di tim hukum ini ada semacam gambaran ilustrasi yang membuat kita jadi semangat. Ya. Ibaratnya sepak bola, tim sepak bola itu rekan Ahmad Kojijudin ini sebagai striker, pencetak gol. Ya, aku udah tadi malam udah rancang di rumah itu. Tapi ini guyon-guyonnya saja membuat kita jadi semangat. Mas Roy Suryo itu sebagai gelandang merangkap kapten. Lairismon ini tahu apa tugasnya dalam kesebelasan ini? Kira-kira apa itu? Kiper. Jadi penangkap bola. Kebetulan zaman dulu PSMS Medan itu namanya ada kiper Ponirin Meka. Dan tingginya sama dengan Lairismon ini. Waktu lawan Persib di Stadion Utama Senayan ini tidak bisa dikalahkan Persib karena Ponirin Meka itu. Nah, kemudian saya dan Jemong Mokolensong ini dipanggil Jemong. Oh ya. Saya ini ada di belakangnya rekan Ahmad Kojijudin sebagai second striker. Biasanya mencetak gol yang cantik-cantik. Kemudian ada rekan kita Ahmad Gobur itu sebagai sayap kanan yang sangat lincah. Belum datang dia. Selalu mengumpan kepada rekan Kojijudin di ujung mencetak gol. Jadi yang lain-lainnya seperti Bahar ini adalah kiper, kemudian Pak Petrus itu sebagai kiper juga, kemudian yang lainnya. Jadi kita buat semangat seperti itu.
Ya. Jadi kita buat ilustrasi seperti itu, itulah tim kita namanya work with team, bukan teamwork loh. Kalau work with team bekerja untuk tim. Kalau teamwork bisa berantakan kerjanya. Jelas is not only talk the talk, only talk the talk. Oke, rekanku Koji, karena aku merangkap Koji. Ini kan Bang Ige ya. Aku tanya dulu rekan Koji ini. Hari ini klien kita respon dan ada 3 hari ini kita panggilkan. Tiga. Yang menjadi suatu pertanyaan juga harus clear nih ke masyarakat ini. Betul. Bahwa di tingkat penyidikan ini, penyidik mulai dari klarifikasi sampai penyidikan kemarin, tentu sudah ada barbuk sesuai dengan pasal 39 KUHP. Betul. Salahkah kita menanyakan ada berita acara barbuk itu? Salahkah kita diperlihatkan itu? Silakan rekan Koji, ini penting nih. Baik, Aku yang kayak orang pertama TV aja ya. Ya, barang bukti itu kan bagian dari proses dan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Dan hari ini kan penyidik di Polda Metro Jaya sudah berani meningkatkan status dari penyelidikan di penyidikan. Artinya apa? Mereka punya keyakinan ada peristiwa pidana. Yuk. Ketika ada peristiwa pidana, mereka hari ini sedang berburu siapa calon tersangkanya. Nah, karena itu bagi kita sebagai bagian dari warga negara yang dipanggil sebagai saksi tentu punya kepentingan. Apa dasar peristiwa itu yang tadinya penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, ya sederhana kan? Saudara Joko Widodo merasa tercemar dan merasa difitnah. Maka dia melaporkan orang yang mencemarkan dan orang yang diduga memfitnah. Apa objek yang membuat Saudara Joko Widodo tercemar dan terfitnah? Yakni ijazahnya disebut sebagai palsu. Tentu sebagai orang yang merasa difitnah, hari ini ya yang punya kewajiban membuktikan justru pelapor, pengadu, yang nantinya akan diwakili oleh polisi di tingkat penyidikan dan diwakili jaksa saat penuntutan. Karena kaidahnya di dalam persidangan itu siapa yang mendakwa atau menuntut, dia yang harus membuktikan. Jadi beban pembuktian itu bukan pada klien kita. Beban pembuktian itu kalau di tingkat laporan ada pada pelapor, yakni Saudara Joko Widodo. Setelah penyidikan ada bebannya di penyidik, polisi. Setelah nanti proses dakwaan dan penuntutan ada pada jaksa. Nah, hari ini karena di tingkat penyidikan dan konon kabarnya, hikayat yang kita dengar, barang itu, ijazah itu telah disita oleh Polda Metro Jaya, maka menjadi punya hak bagi kita selaku pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk menanyakan ada nggak barang bukti ini? Karena apa? Kalau barang bukti ini tidak ada, nggak relevan dong. Kita dianggap mencemarkan dan memfitnah. Bahkan lebih jauh sebenarnya, ini terlalu dipaksakan buru-buru, atau kalau istilah hukumnya itu apa ya? Terlalu prematur begitu. Kenapa? Ya semestinya soal ijazah, ya Bang, ada Bang Refli, soal ijazah asli ini harus dibuktikan dalam forum peradilan yang sifatnya inkrah, baru digunakan sebagai bukti untuk menuntut orang yang diduga mengedarkan fitnah. Karena kalau belum dipastikan melalui putusan pengadilan yang inkrah bahwa barang ini asli, di mana dasarnya orang itu dituduh memfitnah atau melakukan pencemaran. Jadi begitu urgensinya. Oke, kedua rekan Koji, aku merangkap host nih, belajar host ya, karena ada Bang Refli Harun ini. Aku belajar. Berarti ijazah palsu itu adalah objek. Berarti ijazah palsu itu adalah objek fisik dari permasalahan pasal 310, 311. Betul. Nah sekarang kalau 310, 311 diproses tanpa objek fisik tadi, bagaimana menyampaikan ke pengadilan, kejaksaan? Ini penting deh ini. Artinya kalau perkara ini dibawa seperti katakanlah perkara sebelumnya, tanpa ada objek fisik asli tersebut, diproses klien-klien kita ini sampai nanti tingkat berikutnya, apakah itu bukan penimpangan penegakan hukum? Nah, silakan rekanku. Ada dua hal ya yang ingin bahas. Pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Kita awali dari substansi dulu, baru ke prosedur. Kan klaim dari pelapor, substansinya kan ingin memulihkan wibawa dan kehormatan dari diri pelapor yang merasa memiliki ijazah asli tapi dianggap palsu.
Kalau tujuannya itu bukan dalam konteks memenjarakan orang, kan Ya. berkali-kali dikatakan demikian. Ketika kita tanya siapa yang dilaporkan, kan hanya melaporkan peristiwa, tidak sebut nama dan seterusnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya tanpa diminta pun semestinya ada inisiatif subjektif dari pelapor yang Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya Ya. agar wibawa dan kehormatannya segera pulih. Kan Ya. substansinya itu katanya. Bukan ingin memenjarakan orang. Siap, siap. Tapi kalau mau masuk kepada ingin memenjarakan orang, nah Nah, kita itu cek dia. prosedurnya. Prosedurnya adalah bahwa orang itu tidak bisa ya dituduh melakukan tindakan suatu kejahatan tanpa bukti. Iya. Dan dalam konteks penyidikan setidaknya penyidik harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Dan alat bukti dalam konteks bukti tertulis yang paling sahih dalam perkara ini bukan keterangan Coman, bukan keterangan Sylvester, Objek fisiknya. ya, bukan keterangan Sylvester yang di penjara sebentar lagi, Ya. ya, Dirawat ya, bukan keterangan Andi Aswan, Freddy Nugroho, tidak, tapi bukti fisik berupa dokumen ijazah yang sebagaimana diatur di pasal 184 KUHP. Ya, alat bukti itu yang paling pertama itu ya bukti tertulis tadi, walaupun ada saksi, ada yang lainnya. Yang paling penting dalam kasus ini bukti tertulis, ya, ini dokumen ijazah. Jadi tanpa diketahui dokumen ijazah itu seperti apa, ya nggak bisa lanjut perkara Belum ini. dong. Perkara ini belum nggak ya? bisa, ya. Masa tanpa bukti? Tapi sepertinya mereka ingin memaksakan bahwa udah kalian diperiksa saja. Bukti mah gampang Nggak di bisa. pengadilan. Nah, ini perlu nih. Ini yang biar khalayak ramai tahu nih. ya ini yang Pendekatan menurut hukum ya. saya pendekatannya bukan lagi bicara menyidik untuk mencari kebenaran, untuk menegakkan keadilan, bukan. Tapi menyidik dalam rangka mentarget. Nah, ini kan pernah keungkap dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo saat saya diskusi di sebuah stasiun TV nasional, 2 arah di Kompas TV kalau tidak salah itu, sempat terpleset bahwa ya ini ada target gitu. Nah, kalau Wah. prosesnya itu memang ada target, mohon maaf saya tidak bisa berargumen meskipun hanya satu kata, karena kalau sudah bicara target itu biasanya argumentasinya hanya satu, Siap. pokoknya. Oke. Kalau pokoknya ya susah kita ngomong sama orang pokoknya. Pokoknya itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Pokoknya nggak ada wakilnya sih. Pokoknya itu wajib lah gitu Iya, ya. kalau bahasa Indonesia apa coba Bang? Pokoknya aku tahu nih bahasa ini dari, Harus gitu kan? harus gitu, Ya, gitu kan. harus gitu. Oke, kan pokoknya gini. Kita umum belum dipanggil kan, belum masuk dalam. Ya. Biasa seluruh masyarakat juga tahu. Belum ada nih live nih. Mengenai waktu Mama, live. pemeriksaan klien-klien kita mulai dari Selasa, Rabu, Kamis. Kayaknya itu nanti Bang materi kompres. Oh, gitu ya? Kasihan Media TV nggak dapat yang eksklusif gitu. Bukan ya, Kalau itu nanti. yang waktunya over itu loh, Ji. Iya. Sampai jam 4 pagi. Iya nanti. Jadi kan kita nanti akan menyampaikan ke media 2 hal. Oh. Pertama evaluasi yang kemarin kita ceritakan Siap. kemarin. Yang kedua rencana hari ini. Oh. Kalau kita bocorin di sini kasihan. Janganlah kita kasih penghormatan lah. Itu termasuk jualan yang Bukan jualan kita ya. Kita ini ingin memberikan penghormatan kepada setiap pihak sesuai dengan proporsinya. Siap. Bukan berarti Oke. saya tidak Siap. menghormati itu. Kita kan sudah kasih yang eksklusif. Ada lagi bahan yang eksklusif buat nanti lah. artinya hari ini maksimum sampai jam 5 dong ya. Bocoran dikit boleh dong. Iya, Di luar itu tentu, udah tentu kampung kita lah. akan mengadopsi kebijakan yang intinya kemarin sudah kita terapkan. Normal lah, Nah, normal. kemarin kan kita sudah terapkan, nah hari ini kita akan ulangi. Kebijakannya apa? Tunggu, nanti Silakan kita bisa live ngopi lagi. dulu. Oke. Ini kopi dari Irishman ini. Nah, siapa lagi nih? Ayo, Ganti siapa lagi tatanya. lanjut? Ibu-ibu. Saya merangkap host. Ibu Mary, silakan Bentar sini. lagi kita ini ya. Saya belajar host dulu. Mudah-mudahan host yang tidak dipanggil. Aku sebelah situ aja. Ayo kanan sini siapa nih? Satu lagi tuh, gantian. Ayo Jim, sini Jim. Oh iya, Michael. Michael mana? Masa? Michael Bang. biasa jadi host, sekarang aku jadi host dia. Oh, mantap, keren. Sekarang meluas mereka cari musuhnya kalau mana. Sorry, aku di sini ya. Oh ya, apa itu? Waduh. Semua Masih on. mau dicicipi tapi gak kuat Masih ya. on. HP-nya aja. Ayo. Ya, tapi Balik Mas John. Oke. saya Oke, sementara suka yang kasar. rekan-rekan Balik Mati apa namanya? Hah? Oke, Balik kita kembali dulu ke kampung kita Balik ya. Balik itu dekat sekali Danau Toba yang kurang lebih berapa meter saja, tinggal berenang saja ke sana. Langsung lahap-lahapan kita di Danau Toba itu. Ya luar biasa itu, kampung dari markasnya Lairismon ini. Oke, siapa lagi yang mau diambil Udah di belum? sini? Udah awal. Silakan. Pak Sugeng, Bung Medi silakan. Pas Speak yang up. berikutnya. Bang Medi, Agar Pak kita Sugeng tadi selesai. masih
hubungi hari ini kesini kan? Atau reschedule lagi nanti ya? Soalnya Oke. Ah, Bung Bahar sama ini. Bang Medi sini berdua. Bang Medi, live, Biar live. saya goreng dulu. Bang Medi dulu. Kita dari pagi live. kan kembung kali digoreng. Live. Assalamualaikum Bang Medi. Oh, yes. Ini Bang Medi nih. Oh, silakan. Mau satu. Aduh, kalau penyanyi pasti suaranya bagus. Karena hasilnya begitu. Ini Bung Medi. Bung Medi, hari ini kita memenuhi panggilan untuk respon. Ada Bang Michael yang berlaku. Ah, Ini Bang Michael nih. Makin sini. Jadi rekan-rekanku khususnya ada di Bali G Institute, hari ini ada di samping kanan saya dua algojo yang luar biasa nih. Badan saya udah besar, lebih besar lagi mereka, makan aja. Saya anak buahnya Michael. Sebagai informasi, kemarin Michael saya ajak makan, habis 3 ikan besar. Ikan tahu, ikan apa itu pokoknya. Oke. Michael dan rekan Medi, hari ini kita memenuhi panggilan Rismon, Michael dan yang satu lagi. Oke, aku pertama-tama mengenalkan dulu Michael nih. Kira-kira kesiapan kita apa nih? Kesiapan Anda sendiri lah khususnya. Kalau kami penasihat hukum pasti siap, anytime, sampai malam, subuh, pagi, segala macam pasti siap. Tapi how about you? Siap nggak? Kalau saya dari bulan lalu sudah siap. Siap apa? Jelasin. Ini loh, saya siap sebagai wartawan, sebagai jurnalis untuk memberitakan kebenaran, Siap. ya kan? Dan siapapun yang menghalangi kita untuk memberitakan kebenaran, mencari informasi dan mencerahkan masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat, Siapa yang itu adalah melanggar konstitusi. Itu aja. Siap. Siapapun yang mencegah, melarang-larang, menghalang-halangi untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar pada masyarakat, itu adalah pelanggar konstitusi. Oh gitu. Karena Siap. masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Oke. Itu Anda tadi mengatakan itu karena Anda selaku podcaster lah ya. Ya sebagai jurnalis atau wartawan ya. Jadi Anda wajib ya itu tugas Anda lah gitu Ya, ya. ini tugas saya. Mainstream Anda Sama lah. saja seorang dokter melihat ada orang terkapar di pinggir jalan, katakan ya, kalau di tengah jalan ditabrak mobil lah kan. Kalau di pinggir jalan ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong, masa itu pidana? Ini saya melihat masyarakat ini, bangsa Indonesia ini sedang terkapar di pinggir jalan. Masyarakat Indonesia ini terkapar di pinggir jalan karena tidak tahu kebenaran. Malah jurnalis-jurnalis ini yang sedang mencerahkan masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat, yang seperti dokter yang sedang menolong orang yang sedang sekarat, malah dipidana. Terganjal lah. Gila. Terganjal hukum lah begitu ya. Terganjal hukum. Oke. Malah dikriminalisasi. Baik, aku potong sebentar. Kemarin kalau nggak salah ada podcast atau siaran dari Dewan Pers ya. Dewan Ya. Pers. Tapi yang menyiarkan itu bukan ketuanya. Kalau ketuanya kan profesor itu. Ya. Aku dengar begini, mereka membela bukan membela. Sebenarnya untuk jurnalis atau wartawan, baik yang punya sertifikat dan yang belum punya sertifikat, itu tidak boleh dipanggil kepolisian loh. Oh iya. Anda udah tahu belum itu? Ya, harus melalui Dewan Pers dulu. Jadi sebentar dulu. Mereka singgung yang punya sertifikat dan yang belum punya sertifikat. Betul. Itu harus melalui Dewan Pers loh. Nah ini gimana tuh? Mungkin rekan Asam mendengar juga kemarin ya. Silakan tambahin jam. Di backup nih, baik. Silakan. Apalagi sudah ada kontra antara media dengan Kapolri ya. Memang harus dulu melalui media, pada itu dulu. Iya. Nah, Dewan Pers dulu, tapi itu panjang urusannya. Betul. Jadi Artinya Azam, pendengar Azam dengan aku sama kan? Tes audio kita sama untuk hal itu kan? Nah silakan Michael. Satu frekuensi. Jadi memang itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi kalau penyidik Polda Metro Jaya belum tahu hal itu, mungkin mereka harus belajar sedikit. Ah itu dia. Belajar Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dan jangan tunjuk-tunjukkan MOU Dewan Pers dengan Kapolri ke kami tahun 2022 itu. Oke. Karena MOU itu tidak ada artinya dibanding undang-undang. Jawab. Kita tetap berpatokan pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana ada mekanisme. Waktu itu saya ingat ibu saya almarhum Enggak. dipanggil oleh Pak Harmoko sebagai ketua Dewan Pers adalah menteri penerangan waktu itu. Ya. Ya kan, jadi dia dipanggil karena ada sesuatu berita yang
dikomplain lah oleh masyarakat di Sentana, di Ya. koran Sentana hari itu. Ya, ya. Dan saya bertemu dengan masyarakat yang terdampak. Oh, menurut saya berita Anda ini tidak benar. Ya. Datang dong ke Dewan Pers. Itu baru namanya jantan. Siap. Itu baru namanya benar. Jadi misalnya ada seseorang, saya juga kurang tahu siapa sih Samuel Suweken ini, Ya. si Lecumanan ini, si apalagi Andi siapa lagi nih. 3 orang ini yang melapor di Depok, melapor di Jakarta Pusat, melapor di mana. Kalian itu belajar dulu. Malah saya sayangkan sekali ya, salah satunya ada dari Peradi Bersatu. Ya. Peradi itu kan asosiasi pengacara. Ya. Yang saya pahami, kalau dia mengaku Peradi, berarti dia paham hukum. Ya. Kok nggak ngerti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99? Bodoh sekali. Seorang pengacara tidak mengerti ini, kan begitu. Iya. Nah, sehingga dia sebagai salah seorang pelapor juga bodoh sekali. Langsung pergi ke polisi melaporkan salah satunya saya. Iya. Gitu loh. Nah, Oke. ini karena kan pada awalnya waktu kita diundang klarifikasi itu hanya Joko Widodo. Ya. Ya kan, hanya Joko Widodo dan terlapornya hanya 5 kalau nggak salah. Ya. kan? RS segala macam lah itu. Ya. Inisial lah itu. Oke, lanjut. Inisial lah itu. Sesudah masuk yang 4 Sesudah itu. masuk 3 manusia ini. Ya, entah tadi 6. siapa ini. Tadi 6. Tadi Oh, 6. tadinya 6. Di luar Pak Jokowi 6 laporan. Tapi kemudian pada ini akhirnya lagi. diperas lah kira-kira 3 ya. Nah, yang 3 manusia ini Jeruk aja diperas. salah satunya Peradi Bersatu kok bodoh sekali tidak mengerti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana dia seharusnya pergi ke Dewan Pers, Oh. adukan, dan saya akan diberi peringatan keras. Bahkan kalau 3 kali peringatan keras, media saya harus ditutup bagaimanapun ceritanya. Siap. Itu Oke, baik. Aku pertanyaan berikutnya Itu nih. fatal loh. Kebetulan kami praktisi hukum tidak tahu banget tentang ini, tapi dari podcast terakhir, baik di televisi, baik dimanapun itu, ada perkembangan terbaru begini. Kemajuan teknologi sekarang kan tidak lagi sudah jarang pakai koran, pakai paper lah begitu ya. Ini seperti begini gitu. Nah, sekarang orang buka Google, buka apa pun, anytime, anywhere, real time segala macam. Dihubungkan dengan itu, dengan kondisimu sekarang selaku jurnalis wartawan sekarang itu, pantas nggak itu? Berarti itu kan selalu menghambat teknologi dong. Nah, ini coba sekarang dihitungkan. begini, kita kan sama-sama tahu ya kondisi DPR RI kita seperti apa dalam membuat undang-undang terbaru, dalam menyikapi perkembangan teknologi kan lambat sekali. Oke. Karena ada proses yang harus dilakukan, proses politik di situ. Ya. Membuat undang-undang ITE yang mau menjerat kita ini saja berapa tahun hari itu? Wah, berat. Tahun 95 sudah ada Windows. Tahun 2008 baru ada undang-undang ITE. Ini penting ini. Ya kan? Peradi Bersatu ini kok nggak ngerti ginian, bodoh sekali. Ini maksud aku. Ya kan? Ah. Ini saja terlambat 13 tahun, bro. Bagaimana tentang pers? Belum nyampe ke situ kali DPR memikirkan, ya nggak? Masih banyak hal-hal lain yang dipikirkan duluan sekarang. Mungkin pikirin Lebih tunjangan penting. dulu, tunjangan dulu Ya, ya. itu saya nggak tahu lah apa duluan. Ada tambahan, Ya. kalau 03 tahun 2022 itu soal masalah perjanjian kesepakatan antara pers dengan Kapolri, Ya. antara pers dengan Kapolri, itu disebutkan di situ jangan mengkriminalisasi jurnalistik atau wartawan. Itu dia. Harus melalui, harus melalui, ini mengganggu soalnya dia, jadi harus melalui proses yang namanya kode etik atau Dewan Pers. Dewan Pers ya. Itu 03 tahun 2022. Itu jelas real sampai sekarang dipakai. Jadi kalau ada paksaan untuk melakukan itu, ini jelas kriminalisasi, gitu loh ya. Nah, selain daripada itu, kalau tadi disinggung soal pelapor, 3 orang itu sudah tidak punya legal standing, ya. Kedua juga, ini kan delik aduan absolut. Namanya delik aduan absolut adalah korban langsung yang menerima pencemaran nama baik maupun fitnah. Ataupun Jadi, penghasutan. iya, nggak terlepas dari itu juga. Ya, beda itu, Penghasutan Pak. itu berbeda 160. Jadi harus dipisahkan dulu. Kalau 310, 311 itu delik aduan absolut yang langsung Ya. pada orang yang menjadi korban. Merasa dirugikan ya. Pertanyaannya, ketiga orang yang melaporkan itu, apakah dia korban? Apakah dia juga masuk dalam rangka di dalam
ijazahnya Jokowi. Ya. Gitu loh ya. Apa ada nama dia di ijazah Apa Jokowi? ada nama dia dan seterusnya. Nah, ini harus juga. Lebih seram itu, Iya Pak. dong. Ini kita bicara hukum, jangan ditabrak. Nah, kalau masalah pasal 160 penghasutan, itu delik materialnya harus jelas dulu. Ada kejadiannya dulu. Artinya fisik yang dimaksud itu. Ada kerusuhannya dulu. Iya, kerusuhan dengan misalnya saya di podium mengatakan orang yang pakai kerudung biru itu maling, hajar mari, dihajar saya kena kalau ternyata dia enggak. Walaupun dia juga maling, saya menghasut kena. Ya. Dan bisa dipidana. Mantap. Tapi kalau sekarang dianggap ada permainan di maya, itu kan sudah dihapus oleh MK. Kalau cuman maya yang berantem Ya. itu sudah tidak bisa. Tapi kalau fisik itu baru diusut, Betul, gitu loh ya. Jadi 3 orang pelapor ini harus dikesampingkan. Kalau ini dipaksakan, bukan cuma demokrasi yang dirusak, gitu loh ya. Konstitusi dirusak, undang-undang dirusak, dan jelas ada pemaksaan untuk mengkriminalisasi. Pak. Itu clear itu. Saya sedikit tertarik dengan cerita kerudung biru tadi. Ya. Jadi kan ada seseorang di podium menyuruh orang di massa itu untuk menghajar si kerudung biru. Iya, Ya. karena dia Katakan gitu ya. mengambil HP saya kan. Nah, pelapornya 160 ini harusnya yang mana? Yang itu. Si kerudung biru. Iya, yang korban. Oke, berarti Korban itu melaporkan yang menganiaya, tapi dilanjutkan kan ada aktor ini Penghasut- saya. penghasutnya ini, Iya, si podium ini. Itu dia, Oke. maka itu yang diproses. berarti si Peradi Bersatu, si Lecumanan, siapa ini Enggak. merasa dihajar. Peradi Bersatu pun itu harus clear. Apakah person, apakah nama lembaganya? Oh, Ya. oke. Nah, kalau itu nama lembaganya sangat jahat sekali kalau diterima proses hukumnya. Sangat jahat. Karena yang bisa melakukan bukan lembaga, bukan organisasi, bukan yayasan, tapi personnya. Oke. Dalam konteks Kata pidana. Ajam, aku potong sebentar. Jadi ada kesan yang laporan tadi 6 itu yang utama apa kan laporan 310 311. Kemudian ditambah dari Polres sekitar Jakarta. Kemudian tinggal sekarang 4. Ya. Ada kesan mereka mau numpang tuh di perkara ini, Jam. Gimana, Jam? Sebenarnya bukan numpang itu. Kalau saya Seperti ada pasal penumpangan juga gitu loh. Iya, harus Gimana, Jam? dikesampingkan. Dalam konteks hukum itu harus dikesampingkan karena tidak boleh. Itulah. Dia ini jadi korban enggak? Dia dirugikan Itu enggak? maksudnya jadi numpang keren di acara ini Oh, gitu. kalau Iya kan? panggung iya. Itu dia, Jam. Tapi masalahnya Banyak kali penumpang gelap, Jam. Iya, bukan sekedar numpang panggung. Kayak Ya. di mobil di Bali gitu, banyak Iya. kali penumpang gelap. Betul, tapi yang pasti Mau ke Rantau Parapati itu banyak kali Ya, bergantungan tapi gitu kan. yang pasti Wah, penyidik harus Jam. profesional. Penyidik itu harus langkah-langkah yang diambil adalah langkah hukum gitu loh ya. Jadi Pak, kalau korbannya itu kan harus fisik. Korban perasaan nggak boleh ya? Oh enggak terukur lah. Lain ya. Enggak Itu terukur lagi itu. urusan cinta misalnya itu beda. Oh, itu gitu beda. ya. Tidak masuk 160. Tidak. Siap. Nah kalau misalnya korban perasaan dikata-katain, ya itu bukan 160, beda gitu loh ya. Itu kan dikata-katain, Oke. berarti Aku habis itu psikisnya kesini ya. diganggu. Jadi si Andi Peradi Bersatu ini perlu belajar hukum lagi ya? Iya saya kira terlepas dari itu memang harus ya. Tapi penyidik jangan memaksakan ini, gitu loh ya. Karena apa? Masalahnya dia bukan menjadi korban langsung, dia bukan orang yang dirugikan, gitu loh ya. Kenapa diterima, gitu loh ya. Nah ini masalah, gitu loh ya. Kalau dia mengarahkan kepada urusan pasal 28 ayat 3 itu juga tambah kacau, dianggap kegaduhan. Yang membuat gaduh ini siapa gitu loh. Kenapa kalau nggak ditunjukin aja ada selesai gitu loh. Oke, rekan Ajam. Jadi sebelah kiri saya ini ada Mbak Usi yang kemarin sampai jam berapa pagi Mbak Usi mendampingi klien kita? Sebetulnya selesai Kalian jam ya? ya, selesai BAP itu jam 16 ya. Tapi kami koreksi sampai dengan jam 17. Ya. Setelah itu ngeprintnya itu yang lama karena 26 halaman kita
print jadi rangkap 24 gitu. Jadi dari 58 pertanyaan kemarin Pak, kurang lebih gitu. Oke. Artinya di antara kemarin itu yang perlu kita sampaikan di sini gini Bang ya. Ya. Kita kan semua advokat. Siap. Kenapa? Kemarin kan dipermasalahkan bahwa klien kita itu dinyatakan bukan advokat. Padahal kan rekan kita itu advokat ya Bang ya. Kuliah ya. Iya, kan kita punya kode etik advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ya, jelas itu di pasal 16 itu ya di pasal 16 kan jelas ya Pak ya Bang bahwa advokat itu ketika menjalankan tugas berkaitan dengan alat bukti ataupun lainnya dengan apa namanya klien itu kan tidak bisa ya dipidanakan baik secara perdata maupun pidana, artinya kan gitu. Akan tetapi kemarin yang itu kita bahas itu sama dengan kode etik jurnalistik tadi, kode etik advokat juga itu harus dipahami dan dimengerti rekan-rekan kita itu bagaimana itu. Padahal kan mereka juga advokat, tapi kenapa melaporkan juga gitu? Mbak Uci, Jadi jurnalis, pengacara, dokter itu kurang lebih sama. Dia tidak bisa dipidana karena menjalankan profesinya. Kalau advokat berbeda lagi, advokat itu lebih tegas, lebih tajam lagi. Ya, betul. Kenapa ada diatur di 18 2003 pasal 16 betul. punya hak Imunitas. Ya, oke. baik di dalam maupun Di di luar. luar, bahkan diperluas lagi oleh putusan Mahkamah MK, betul. itu tidak bisa dilaporkan secara pidana dan pidana dalam keadaan di dalam maupun di luar. Tambah lagi penguatannya pada pasal 5 bahwa identik sama antara penegak hukum yang tadi disebut. Ya. Oke, rekan Ajam sama Michael yang hari ini akan diperiksa di rekan Gapur baru datang sama Mbak Susi, Mbak Uci ya, yang luar biasa menyertai, dan saya pagi ini berubah menjadi host di acara ini dan belajar juga semua ini pekerjaan kita harus kuasai. Oke, nah sebentar lagi kita akan masuk ya. Coba di absen dulu 3 orang itu, Resmond, Michael, dan satu lagi. Oke, tunggu Pak Petrus ya. Oke, rekan-rekan itu dulu ya untuk episode kita pagi hari ini. Sesudah nanti dari dalam, tentu kita ada lagi kompres seperti ini yang lebih seru. Terima kasih semuanya, Mbak Uci. Semoga semangat hari ini mencapai. Jangan sampai malam. Kita akan informasikan bahwa BAP hari ini kita upayakan sampai jam 17. Iya, itu maksimal. Sesudah jam 17 sebelum dikali print dilanjutkan barangkali minggu depan demi kemanusiaan. Yang paling tepat harus penyidik punya etikat baik bahwa orang dijerat dengan ini tunjukkan saja ini lah sebenarnya ini. Oh, itulah jam. Sebentar, Aiswan. Oke. Rekan Gapur menambahkan. Saya mau menambahkan hari ini ya. Rekan Gapur ini perlu kendali yang baru juga nih bagi grup kita nih. Iya. Cetar. Mas Michael, kemudian Bang Rismon, sama Mas Ian. Gini Bang, kita harus sepakat dulu. Seperti kemarin pada saat pemeriksaan Bang Rizal Fadila. Apa itu? Terjadi apa? Kita minta supaya, nah, kalau enggak, ya itu aja Bang. Gitu. Saya bergeser dulu ya. Ya, oke. Oke. Bang Ketua nih. Ini siapa nih? Jangan sampai berganti. Mik siapa? Halo, Miko ya. Sama ada yang bawain buku. Ini siapa? Aduh, udah kenyang aku. Kurang satu ya. Sampai jam 4 kemarin. Kalau saya sebetulnya pertanyaan dapat sebetulnya yang yaitu dapat dari sini Bang, kita perlu diskusi. Jadi ada plus minusnya ketika kita tidak mau menjawab bahwa saya tidak mau menjawab pertanyaan ini. Kemarin kan rekan kita juga ya sambil bilang halo Bang.
Nah, jadi apa Oh. itu? Oh ini abang ini. Wah, Lupa. Di rumah udah 2 yang gitu-gitu ya Pak. Punya siapa gitu? Bukunya sebaiknya abang yang bawa. Artinya buku ini juga akan ditunjukkan ke jadi ya apa salahnya kalau kita bantah? Kalau kita membantahnya secara ilmiah dan bisa
kita pertanggungjawabkan. Boleh saya pinjam sebentar, Bung Rismon? Ya. Artinya selain ada buku Jokowi's White Paper yang kemudian juga sudah saya bahas sebelumnya, tetapi juga Bung Rismon Sianipar mengeluarkan satu buku Kenapa? Depan terus. Depan. Diperiksa itu semuanya rata-rata sebelum maghrib sudah selesai. Jadi kemarin ada Roy Suryo, ada Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Dan terhadap ketiganya sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak relevan ditanyakan, dan karena tidak relevan dan karena di KUHP diatur bahwa saksi hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, maka sejumlah pertanyaan tidak dijawab. Karena apa? Karena lokus dan tempus deliktinya tidak dihadiri oleh saksi. Misalnya Pak Roy Suryo ditanya di peristiwa 22 Januari 2025. Tentu saja Roy Suryo tidak bisa menjawabnya karena memang di 22 Januari 2025 itu tidak ada di lokasi. Yang menarik adalah pada kasus pemeriksaan Rizal Fadila, karena objek utama daripada delik pencemaran dan fitnah yang diadukan oleh saudara Joko Widodo itu adalah ya statement dari para peneliti ini yang menyimpulkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Maka Rizal Fadila selaku pihak yang dipanggil sebagai saksi meminta untuk terlebih dahulu diperlihatkan bukti ijazah yang dimiliki oleh pelapor yang konon kabarnya sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun karena ya tidak ditunjukkan barang bukti itu, maka Rizal Fadila kemudian keluar dan pamit untuk tidak diperiksa. Tapi kemudian dipanggil lagi untuk diperiksa di PAP, tetapi sekali lagi ketika masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, saksi Rizal Fadila menyampaikan keterangan keberatan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik sebelum ijazah yang diklaim sudah diserahkan oleh pelapor yakni saudara Joko Widodo kepada penyidik Polda Metro Jaya itu diberitahu atau ditunjukkan. Nah, untuk Kurnia Triroyani juga sama, cuman Kurnia Triroyani agak lama dan sama dengan yang lainnya ya diperiksa dalam salinan berkas sampai 24 berkas, dan ini yang menjadi lama. Khusus Pak Roy Suryo itu ada 114 pertanyaan tapi hanya 85 saja ya yang kemudian dijawab dengan ya katakanlah ya copy paste begitu, karena memang banyak yang tidak, hanya sekitar 15 yang memang berkenaan dengan peristiwa yang dialami Pak Roy Suryo, maka dijawab. Selebihnya Pak Roy juga berkeberatan karena memang tidak ada dalam peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan. Apa peristiwanya? Yakni sebenarnya peristiwa-peristiwa itu masuk kategori kemerdekaan berpendapat di hadapan publik yang itu dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apa ya, sejumlah podcast, statement baik yang ada. Si yang hadir itu dia hanya nyuting, hanya mengupload dan kemudian menyebarkan. Tidak, si yang hadir itu dia hanya nyuting, hanya mengupload dan kemudian menyebarkan, tidak terlibat dalam statement di acara-acara yang diadakan atau statement-statement dari tokoh-tokoh yang berkenaan, tapi tetap saja ditarik sebagai pihak. Bahkan di klaster kedua itu ada 12 terlapor, kalau sebelumnya hanya 5 terlapor yang sebelumnya juga tidak disebutkan nama secara lengkap, hanya inisial yakni ES, ya RS, RES, TT dan K. Tapi kemudian kita tahu hari ini ada 12 terlapor yang juga tidak diakui oleh saudara Joko Widodo sebagai pihak yang mencemarkan dirinya. Berulang kali saya tegaskan saudara Joko Widodo ini pengecut. Nah, dia merasa dihinakan, merasa direndahkan, tapi tidak tunjuk hidung siapa orang yang hanya menyampaikan peristiwa. Kalau dalihnya ini teknologi digital khawatir AI ya,
Nggak masuk akal, buktinya Pak Yusuf Kalla keluarganya melaporkan, itu kan juga video, tapi langsung tahu yang dimaksud itu ada Sylvester Matutina. Nah, kepada hal itu, maka hari ini saya akan spill dulu ya, karena ini bagian dari kasus ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mampu melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer Wamen Naker ya, yang terduga kasus korupsi. Dan saya harapkan hari ini Kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Sylvester Matutina. Apa itu OTT? Operasi tangkap terpidana, ya. Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran yang belum punya status saja, ya. Belum punya status loh itu. OTT itu belum punya status, ya. Emmanuel Ebenezer itu belum punya status, tapi bisa ditangkap. Kenapa terpidana, ya? Ini kok nggak ditangkap kemarin alasannya sakit. Jangan-jangan bener nih Sylvester lagi mencret di rumah ini. Ketakutan luar biasa, takut ditangkap oleh jaksa. Bagi jaksa nggak usah pedulikan mau mencret kayak mau ngapain kayak, tetap tangkap. Karena itu adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab jaksa, ketimbang institusi kejaksaan tercoreng ya, hanya gara-gara tidak menjalankan kewenangannya untuk menangkap terpidana yang sudah inkrah 6 tahun. Nah, hari ini kami juga ingin menegaskan nanti ada tim-tim yang akan mendampingi, dan hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ada juga koordinator litigasi ya, nanti Bang Petrus Sadestudio juga akan menyampaikan. Baik, ke prinsipal dulu ya. Tapi yang jelas kami nanti akan batasi bahwa pemeriksaan maksimal maghrib. Ya, jika memang dibutuhkan waktu tambahan reschedule. Kita ini warga negara, nggak lari seperti Sylvester Matutina. Panggil ulang nggak apa-apa. Jangan memaksakan sampai jam 4 subuh seperti yang dialami oleh saksi Sunarto. Baik, untuk yang pertama kali saksi yang akan diperiksa adalah Rismond Sianipar Hasiolan. Kepada Pak Rismond dipersilakan. Ya, lanjut aja. Ya. Agak ke tengah ya. Bukunya. Agak ke tengah ya. Agak geser. Buku biar konsen, buku tak pegang. Oke. Buku tak pegang. Oh, mau dipamerin sekalian? Oh, iya kan dipamerin. Maksudnya jadi, dipamerin. Ya. Jadi kita membuktikan sekali lagi bahwa ini akan di grand launching tanggal 27 Agustus ya, sekitar 700 halaman. Nah, berisi itu tidak ada statement-statement tanpa dasar, apalagi dituduh untuk kebencian maupun kebohongan. Di sini sangat teknis yang kami tulis ya, bertiga, dan itu membantah kesimpulan dari Dirtivido ya di Bareskrim bahwa ijazah Joko Widodo itu identik. Nah, di sini kami bantah secara ini ya, secara teknis dan secara saintifik ya, bahwa ijazah Joko Widodo identik dengan ijazah lainnya, terutama ijazah dari yang kita tuliskan, dan ini di dalamnya ada kode program ya, kode program bisa direkonstruksi, bisa diuji ya, di-challenge, didiskusikan oleh mereka yang punya kemampuan untuk itu. Jadi oleh karena itu kita akan membuktikan kepada penyidik bahwa kami punya dasar untuk membantah apa kesimpulan dari Bareskrim, gitu ya. Baik. Betul ya, statement dulu ya, nanti ada pertanyaan. Yang kedua dari Michael, silakan. Geser. Ya, kawan-kawan jurnalis, teman-teman seprofesi saya adalah jurnalis yang sudah memegang kartu wartawan utama dari Dewan Pers sejak 2017. Jadi daripada kita bertanya-tanya hal-hal yang tidak jelas, saya ke dalam hanya akan menjelaskan kegiatan saya secara profesional. Apa yang saya lakukan selama ini adalah kegiatan profesional sama yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian di sini. Bagaimana rasanya kalau kawan-kawan sekarang yang di sini dipidana akibat memberitakan ini? Itulah yang saya alami. Yang saya alami itu adalah memberitakan, mau itu namanya podcast, mau itu namanya di TV, mau itu namanya di koran, itu sama-sama kegiatan jurnalistik. Dan semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Pasal 3 ayat 4, yaitu, atau pasal 4 ayat 3 ya, nanti cari sendirilah. Artinya kita bebas mencari informasi, menggali informasi, menyebarkan informasi, selama berita itu tidak bohong. Kalau berita itu bohong bagaimana? Maka akan ada teguran dari Dewan Pers. Sentana sebagai koran sudah beberapa kali mendapat teguran seperti itu, dan dipanggil ke Dewan Pers, dipertemukan dengan pihak yang tidak terima akan sebuah berita. Nah,
Bapak Joko Widodo, apabila Anda tidak terima akan sebuah pemberitaan yang ada di Sentana, ayo kita ketemu di Dewan Pers. Saya tidak pernah lari, saya tidak pernah keluar kota sih beberapa kali ya selama beberapa bulan ini. Tetapi saya tidak pernah mangkir, tidak pernah lari. Dipanggil Polda, ayo nggak apa-apa. Tetapi mungkin penyidik tidak senang dengan jawaban-jawaban saya, tidak puas dengan jawaban saya, karena lagi-lagi jawabannya adalah saya menjalankan profesi saya. Bayangkan bagaimana kalau ada seorang dokter yang menolong seseorang yang terkapar di pinggir jalan, dipidana. Bagaimana kalau ada seorang pengacara sedang membela klien, dipidana. Itu sama dengan saya sebagai jurnalis yang sedang memberitakan sesuatu, dikriminalisasi itu namanya. Jadi ini adalah sebuah kriminalisasi terhadap jurnalis, dan saya harap PWI, AJI, Dewan Pers, dan semua bersuaralah. Mau sampai kapan seperti ini? Apakah Indonesia ini mau kembali ke Orde Baru? Karena Orde Barulah yang membuat seperti ini, di mana pers itu selalu dibredel, selalu dihalangi. Mungkin kawan-kawan di sini masih muda-muda, belum mengalami. Saya juga waktu itu masih kecil, tetapi saya melihat sendiri bagaimana kantor-kantor berita, kantor-kantor jurnalistik, kantor-kantor media-media, koran-koran itu dilarang untuk memberitakan yang negatif tentang Soeharto. Apakah Jokowi ini lebih parah dari Soeharto? Jangan-jangan. Dalam hal tidak boleh diberitakan secara negatif. Padahal tidak ada yang negatif, ini kan penelitian nih. Silakan buku ini tinggal dibeli. Inilah isi podcast kami kemarin. Tidak ada yang berbeda dari itu. Ya. Jadi saya tidak saya mencari di manakah tempat kelahirannya Pak Jokowi, tempat KKN dan segala macam, tapi itu kan informasi. Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Silakan Pak Jokowi undang saya ke Dewan Pers dan kita akan berbicara di sana. Tetapi sejauh penyidikan di Polda ini menurut saya tidak pas dan tidak cocok untuk sesuatu yang kegiatan profesional seorang jurnalis seperti ini. Demikian. Baik, sekarang Ian. Ini saksi yang ketiga yang ini Bang Ian nih, sesama jurnalis juga. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk memberitakan soal polemik ini. Dalam artian saya datang ke sini ini yang pertama kali untuk penyidikan, jadi saya juga belum tahu nantinya akan ditanya atau bisa soal apa aja. Tentunya karena saya jurnalis, profesinya mirip seperti teman-teman di belakang kamera. Tiba-tiba hari ini saya diundang dan diminta keterangan, tapi saya datang. Terus Termul bilang kalau hari ini hari Jumat, orang katakan hari Jumat itu Jumat keramat. Tapi saya nggak khawatir soal itu, karena ada teman-teman, ada mata-mata kamera. Dari mata kamera ini akan memberitakan kepada masyarakat, akan masyarakat ikut mengawasi soal penegakan hukum khususnya di kepolisian. Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Tolong Pak, ini ada 12 orang terlapor. Kalau yang sudah dipanggil itu sudah hampir 15. Jadi ini ada rakyat Bapak yang terjerat dalam polemik ijazah Pak Jokowi, mantan presiden. Tetapi saya berharap presiden juga dalam artian sebagai bentuk perhatian pemerintah turut memberikan perhatian dalam polemik ini, Pak. Karena dari 12 ini berbagai macam profesi, ada peneliti, ada advokat, ada jurnalis termasuk saya. Ada juga seorang dokter yang dulunya pernah praktek punya klinik, itu juga diminta jadi keterangan. Jadi dengan pernyataan ini di depan kamera saya meminta Pak Presiden Prabowo sebagai pemerintah hadir untuk melerai soal polemik ijazah ini. Terima kasih. Baik. Bang Acam ada mau disampaikan dikit ya? Ya. Jadi iya, jadi gini ya, kalau kita ngacu pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, itu saluran apa saja menyampaikan itu boleh, dan itu diperkuat dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang KIP ya, keterbukaan informasi dan publik. Jadi siapapun boleh menyampaikan dan jangan ada kriminalisasi. Terkait dengan pers, itu ada MOU 03 tahun 2022 itu antara Polri dan Dewan Pers, bahwa kesepakatan di situ jurnalistik atau wartawan tidak boleh dikriminalisasi ya, kecuali menyampaikan dulu prosesnya ke Dewan Pers.
Jadi clear kalau soal ini. Kalau ini dipaksakan berarti menabrak undang-undang, menabrak aturan, menabrak MOU dan semuanya. Saya kira itu aja. Cukup ya? Soal ini kan kasusnya sudah naik sidik. Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa nanti status teman-teman yang Saya mau tegaskan ya, jangankan sidik yang sudah tersangka Firly Bahuri aja masih bebas berkeliaran, yang sudah terpidana, yang namanya Sylvester Matutina aja masih bebas melenggang. Kita yakin nggak akan naik tersangka karena memang kita sedang menyampaikan pendapat, bukan sedang melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Firly atau Sylvester Matutina. Itu ya. Bang Rismon, Ya, kita saya nggak apapun yang terjadi saya tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Basis kita itu ilmiah. Ya, jadi di Indonesia ini hak peneliti itu juga bagian dari hak asasi manusia. Ya kan, kita berhak untuk meneliti apapun tanpa harus perlu otoritas dari kepolisian. Karena itu merupakan pertanyaan juga pada saat saya diklarifikasi sebelumnya. Oke? Gitu. Dugaannya berarti masih menolak kalau disebut dugaannya adalah ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi, gitu ya? Loh, masa kajian ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyenangkan Pak Jokowi? Ya kan? Kita harus di Republik kita yang besar ini harus menjamin kebebasan meneliti bagi para peneliti. Oke? Ada lagi? Udah ya? Walaupun kemudian ini masih tetap diprotes ya Bang ya, isi buku Jokowi White Paper ini. Protesnya apa? Protesnya lewat buku dong. Dalil ilmiah enggak. Nanti kan 27 Agustus kita grand launching. Kalau ada yang memprotes, protesnya harus beradab. Lewat buku juga ya. Cukup ya? Siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Nanti siapa yang dapat? Mana Vivian? Enggak ada yang nanya saya, takut apa enggak? Di dalam sudah ada tasku kan, tas kecil kan? Sama Bang Bahar. Nanti ya Bang Rismon. Bang Rismon, kita foto dulu. Jokowi Andri. Enggak di sini ya kan? Kayak nanti. Tidak, enggak di sini. Anak nunggu apa ya? Opung. Buru-buru jangan. Buru. Oh iya, nabur. Aku katuan angin nomor 3, nomor 3. Pasal itu loh. Iya, pokan.